Kamu itu suka sekali. Nggak apa-apa, cerita aja. Udah tahun begitu ya, sekarang udah lupa deh tuh waktu kapan. Jadi sebelum baku dapat dengan Om Yance itu baku dapat dengan ibu Meri Mandang. Dan memang dua-duanya Meri Mandang ya. Sampai kenal Om Yance. Jadi melalui ibu Meri Mandang, Mama dikasih kenal. Bawa di persekutuan langsung kenal Om Yance. Waktu itu masih Om Yance, yang terakhir belum ada. Oh, oke. Nah terus setelah sok kenal ibu Meri Mandang, kong mau bagaimana bisa baku dapat dengan Om Yance begitu? Lewat persekutuan atau lewat ibadah? Beston. Dari Beston yang masih kecil-kecil cuma ya beberapa orang, tapi itu anu juga sih, sampai malam-malam kita bisa adakan sambung lagi ibadah, sampai bisa sudah ada bikin doa semalam. Mama bisa pulang pagi lagi. Tidak, kalau pikir itu memang aduh, Mama marah-marah waktu itu dia. Kenapa kamu bisa ibadah sampai segitu? Kan memang Mama meyakinkan betul-betul dengan itu, dengan rahasia penyembahan dan memang dengan firman yang Mama terima. Yakin sekali. Karena apa yang dibilang Om Yance waktu itu Mama rasa sekali. Jadilah, dibilang kamu harus berdoa buat orang tua kamu supaya bisa masuk. Ternyata betul. Waktu Mama ambil doa puasa, tiba-tiba Oma bisa ikut. Yakinkan, padahal orang kau pikir Oma tuh nggak sembarangan percaya. Tapi dengan Mama ambil doa puasa 3 hari itu dia kok bisa dan Mama terus mau ikut sampai semua satu persatu ikut, adik kakak. Nah, semua kami juga yakinkan itu dengan. Maksudnya Om Yance bercerita dengan Mama? Iya, bilang Pak Mama, kamu tetap mesti, kamu harus memang, kamu Tuhan panggil, kamu Tuhan punya rencana buat keluarga kamu. Ini gitu. Pertama kali baku dapa di persekutuan itu, ya, dengan ibu Meri Mandang itu ya. Nah selanjutnya bagaimana? Itu apa yang Om Yance bilang itu betul? Nah, itu terjadi memang. Kemudian itu tahun berikutnya Mama dipanggil tinggal di situ di rumahnya Meri Mandang di samping itu yang memang itu mau dipakai sama Om Yance dan Tante Rahel. Nah masuk tahun 74 itu dia. Mereka kan selalu adakan KKR kemana-mana tuh, Tompaso, ke Kota Mobagu. Nah, Mama waktu itu masih ikut-ikut karena waktu itu dia Mama belum, ya masih diyakinkan begitu, udah dapat karunia, udah dapat karunia. Baru 2 hari Mama sebaptis? Udah, sebaptis Pantai Kosta, masa si baptis ulang di baptis di Pantai Kosta ya? Tapi roh di Om Runtuh. Ya. Tiba-tiba Om bilang, karena di situ bikin setiap hari Jumat ada Beston, dibilang, oh kamu tinggal di sini maksudnya. Jadi Mama tinggal situ, tiba-tiba Tante Rahel datang. Waktu Tante Rahel datang di rumah Meri Mandang punya, di sebelah rumahnya itu, tantenya punya rumah, dikasih tinggal itu di situ. Nyansa. Tante Rahel datang, dia ini masih umur 1 tahun waktu itu dia. Nah, Mama membantu di situ, samping membantu. Maksudnya membantu di? Bantu pekerjaan cuci pakaian mereka, anaknya, baru bantu masak gitu. Maksudnya di keluarga Om Yance? Di rumahnya Om Yance itu yang punya saudara punya rumah itu dikasih pakai buat Om Yance tinggal situ dengan Tante Rahel. Akhirnya sudah itu pindah ke depan terbang lagi, itu yang di belakang rumah sakit. Di Teling. Iya itu Pak Teling Kuhun Pak dulu itu namanya, di dekat belakang rumah sakit Teling itu. Iya. Itu daerah Kuhun namanya, kalau ya jauh dengan rumah Mama itu nggak begitu jauh. Maksudnya mau bekerja di situ? Iya, di samping membantu lah, Iya, di samping membantu di rumah Jaiko Beston. Tapi ke Beston. Itu cuma waktu ada doa puasa itu Mama ikut Beston, itu Mama sudah bisa ajak Mama datang. Tadinya Mama mau datang, tapi Mama ikut deh. Kok Mama ikut, Mama pada rasanya. Bilang
Mama Riki masih mau begini berokok-rokok, masa karena suruh Iko. Ya apa-apa lah, masih mau cepat lepas rokok. Iya udah. Kamu masih kok begitu, kamu udah mau bilang ke orang tua mau pindah gereja gitu. Bukan apa-apa lah mama, kita cari kebenaran, bukan kan organisasi yang kita bilang begitu ke mama. Akhirnya mama ikut karena doa itu yang bilang itu kalau kamu doa keluarga kamu bisa betul. Jadi betul mama, ya Tuhan betul sekali ini jadinya. Mama ikut Beston pertama kali kita disuruh ada di dapur karena ada mau persiapan untuk buka puasa nanti. Jadi mau tutup puasa, jadi mau masak di belakang. Tapi mama intip-intip dari ada jendela itu, lihat mama duduk luar baru pertama kali ikut. Om yang saya bilang, ya udah nggak apa-apa kamu masak dulu, biar mama kamu juga ikutin nanti ikut Beston dulu. Jadi dulu masih sementara masa-masa mau berdoa Tuhan yakinkan ke mama saya biar dia boleh rasa bahwa itu ada betul Roh Kudus ya. Tiba-tiba mama dengar udah dilayani Om Yanci, tiba-tiba langsung dapat pesan roh. Siapa Oma? Oma. Jadi setelah Oma dapat Oma senang sekali Tuhan sudah diyakinkan, pasti dia udah percaya itu betul. Akhirnya sampai sudah selesai Beston habis firman semua mau makan, masih kan cerita penglihatan dulu. Nah waktu cerita penglihatan itu dia mama masih menangis habis Beston masih nangis lagi. Joy. Iya, nanti ya, tunggu ya. Nah, mama masih menangis itu udah habis Beston, masih menangis terus dia rasa ini ada baru terima baptisan roh. Iya, baptisan roh mama waktu itu. Om Yance yang layani. Iya. Nah udah waktu itu dia mama tuh sudah begini tanya, nanti kenapa? Pas dia dengar di cerita penglihatan bahwa Tuhan ada ambil tarik dia ada di lubang gelap. Kalau tiba-tiba diangkat dari lubang gelap itu dia untuk keluar dari lubang itu dia. Om Yance ini maksudnya Om Yance terangkan itu? Iya, terangkan orang penglihatan, ada yang penglihatan waktu itu dia. Siapa itu? Ada tante Rahel ada waktu itu ya. Bapak ingat soalnya sudah beberapa tahun lalu jadi gitu dan. Ya enggak apa-apa seingatnya aja. Habis itu pokoknya ada lah ya, maksudnya bukan rupa tante Ibu Meri. Ya dia ada berapa orang atau Marahel, ya, bukan. Mas sempat dengar itu yang dibilang. Tunggu, dalam persekutuan itu ada ada tante Rahel juga. Ada tante Meri juga. Tinggal sama mereka karena udah pindah. Habis itu udah waktu cerita penglihatan itu Om Yanci terangkan ke mama, tante bersyukur, tante dia nak berhenti menangis mbak Duyo, ngana kata itu betul, kata bilang bukan saya, yang betul Tuhan, kata bilang Pak Mama begitu. Dia bilang aduh di kamar percaya tapi ternyata mulai itu mau jadi semangat, jadi suka masuk di sana, tapi udah masuk dia yang sampai ibadah gitu. Nah, kemudian sesudah itu, akhirnya cerita santai aja. Jadi waktu Om Yanci juga masih di. Nggak usah saya kamu, bercerita juga Sanado. Masih di rumah situ, tahu nggak? Itu pernah orang sementara berdoa itu dia. Waktu itu kan apa ini di mana? Mau PKKR di Tompaso. Nah, kan anak-anak sebanyak mulai tak kumpul terus ada yang banyak itu. Tapi belum maksudnya belum pemuritan. Maksudnya sudah mulai ini. Masih di nanti memang sekolah yang betul itu udah di TP tahun depan kan 2074 di Kuwait situ 75 pindah rumah ini sementara bikin. Mantan pacar ada tuh siapa? Papa waktu itu dia datang cuma bawa intip, dia dari sekolah STM masih bahoba dah. STM di Tikala toh. Kalau datang kan dia pakai topi biru muda. Ini mana lupa sih. Mama kan dia mau masak di dapur, jadi waktu dia datang dia bawa kita bilang begini, masuk juga nyong bilang begitu kan, masuk juga di dalam karena cuma dia keluar dah. Akhirnya dia bilang enggak tuh mau lihat nanti kita balik lagi usah dia datang. Waktu itu dia ya udah. Jadi masih masih ya. Jadi masih yang mama ingat itu mama terus Mandang. Ibu Rahel, iya. Ibu Merimandang, siapa? Maksudnya yang orang
Gesbal lah. Sudah ada sekarang. Enggak ya. Orang Yang maksudnya di di masa itu yang mama pertama ini. banyak sih, karena orang waktu itu dia bawa dari gunung-gunung kan bawa sayur segala macam waktu masih di Kuntu dia. Jadi ingat ke dia. Tiba-tiba pindah tuh orang dari situ. Mar selama waktu ada di situ mama tahu tuh Om Yance pernah orang ada sementara apa, kalau tiba-tiba pada hari apa pagi-pagi jam 8 jam 9 didatangin dari apa Jalan Garuda itu pasti jauh yang sebelah Akang. Nah tiba-tiba kok mama udah lihat tuh tas buku banyak sekali, satu tas itu dia di dalam tas itu pondorang angkat dengan itu tas itu dia. Apa ini? Buku-buku Om yang Buku pelajaran. Iya kayak buku pelajaran banyak sekali. Bukan cuma itu juga. Jadi waktu lagi dapat tuh vision dia terima dong apa itu. Tunggu. Banyak Buku-buku sekali. pelajaran artinya Om Yance susun. Yo, pelajaran dia sudah pernah udah dia apa udah dibukukan waktu masih di Malino dulu kali dia kalau nggak salah ya. Dan selain itu sudah tertambah-tambah. Maka kalau pikir juga sampai kaset-kaset kan banyak sekali hilang waktu itu dia. Oh banyak sekali tuh kaset dari Ika bukan dia sak-sak terigu tuh dia. Enggak maksudnya itu Om Yance dia susun itu buku-buku. Maksudnya dia tulisan diri atau bagaimana? Itu sudah ada di dalam tas itu banyak itu datanya buku pelajaran. Om Yance bilang itu buku pelajaran. Waktu itu Tapi tulisan tangan ya. So ada di rumahnya Marimandang rumah sekolah itu. Habis itu orang pindah ke depan lagi. Karena udah mulai banyak orang itu mak itu. Oh begitu ya. Di situ pas di tahun depan. Nah waktu masih di situ. Tunggu itu kan tadi tuh yang tak potong itu yang Tompaso itu apa? Nah itu mulai bikin KKR coba susun waktu itu Manang dia reba kan waktu dia reba itu kan dia susun tuh tim dia berangkat nama-namanya yang ikut maksudnya ikut dalam nah ini ada apa kamu di Warung tuh bilang yang datang ambil itu dari Laksus apa iya Laksus? betul itu dia soalnya mama nak tahu iya dari Laksus dari Jalan apa itu Laksus? Dia apa kan itu Laksus? Modi kan belum ada itu dia baru Denny itu masih tahun 74 itu masih di Marimandang. Laksus ini Laksus laksana khusus atau? Bukan, Laksus itu dari mau hijrah udah berlaku. Oh, oke. Udah pernah turun. Ya, lanjut. Oh, begitu ya. Waktu itu masih Denny masih kecil, makanya ada Mak Popo yang bapak itu dia. Oh, waktu itu dia susun yang mau berangkat itu ikutan waktu itu mama masih jaga-jaga si Denny kan. Pernah ke Kiawa, Tompaso, sampai di Tumpahan, pokoknya sampai di Kota Mobagula. Itu mah masih jaga-jaga Denny karena waktu itu dia kan masih berdeni. Pernah di Kiawa juga bikin di orang Yopik mau ke orang tua ke rumah, jadi orang mama nginep di Lomi aja nginep di seberang itu jalan itu. Kita aja jaga pada ini situ. Ini yang maksudnya di Tompaso itu apa? KKR iya. Yang diadakan oleh Om Yance dan Tompaso lama. Oke, maksudnya kenapa? Di situ ada kejadian apa situ? Nah di situ ada kejadiannya waktu Dawi kan dua laki-laki pisah kan, Tuhan bilang jadi ndak sama-sama tinggal. Jadi perempuan rumah sebelah, laki-laki pulang rumah sebelah. Nah sesudah kenapa? itu maksudnya kalau bikin KKR jadi ndak sama-sama tinggal satu rumah. Jadi laki-laki pisah di rumah satu rumah sebelah, perempuan di rumah sebelah gitu. KKR-nya nanti di bawah itu ada dia bikin buka apanya. Oh iya, oke. Tinggi. Oh iyalah, orang kalau mau istirahat tentu harus bisa. Iya, bukan masalahnya. Tak kira kok ibadah enggak ya? Enggak bisa. Ibadah jadi satu. Cuma waktu pisah begitu, rumah sendiri-sendiri dan karena waktu itu dia Om Yance pernah bilang, enggak bisa sama-sama soal nanti ada yang bakalan bermata. Tapi ternyata waktu itu pernah kejadian juga ada yang dia bilang nama yang sampai apa Om Yance bilang bermata apa segala macam. Kayak bilang nggak boleh dan di dalam itu ada seperti itu. Ini belum ada maksudnya murid-murid rupa mau mantan pacar, enggak ya? Belum ya? Enggak ada pacar nih. Itu siapa le? Iya, waktu itu masih pun so ikut cuma nanti so di sekolah baru banyak orang so pindah di. Iyo, itu nanti. Jadi yang di Tompaso itu maksudnya kejadian apa di ibadah? Enggak, mama waktu itu kan cuma jaga-jaga dengar waktu itu dia karena bilang kalau pakaian tuh nggak boleh lebih.
Jadi cuma misalnya cuma 3 pasang atau 5 pasang gitu. 5 pasang atau 5 pasang saya lupa lesionnya dari tahun berapa puluh tahun. Tapi tuh Jadi ada pernah yang tapi ini hilang. belum ini ya, maksudnya belum gesba ya. Dulu penyebaran Injil pertama Penyebaran itu Injil. dia orang masih penyebaran Injil. Oke. Nah, kemudian kira enggak begitu lama juga kaki pindahlah di Pantai Kosta Sidang. Enggak begitu lama juga. Sidang Sidang, Pantai iya, Kosta atau Pantai yang Kosta itu, Sidang. Yang itu apa namanya yang GSJA. Pontus itu iya. Oh, Pontu. Sidang Pantai Kosta. Pantai Kosta Sidang. Pantai Kosta Sidang. Iya, Oke. Nah, Itu terus enggak lama juga akhirnya maju di. kenapa itu? Mau tahu? Mama masa mau saya tahu tuh kadang cuma mama enggak apa namanya pindah begitu tiba-tiba. Maksudnya orang apakah Cerita belum panjang, bisa menerima bukan pengajaran? bisa menerima, soalnya waktu itu dia pernah donda baking fellowship tuh dia tuh pertama tuh penyebaran Injil. Ada pernah di bikin acara begitu kan tiba-tiba pada baku ame tuh numbuatan dang masih dari dorang pe orang dengan merik mandang. Oh, sampai merik tadi diam begitu dang lewat anu. Akhirnya itu bagaimana? Itu kok masih ada tuh pendeta Runto lalu. Sampai tuh orang waktu udah berdoa itu dia. Siapa itu pendeta Runto lalu? Ya itu yang penyebaran Injil yang iya. daerah Runto lalu itu yang di daerah Sario sana waktu itu dia. Di acara mereka menasikan iko begitu belum terlalu mengerti apa masalahnya itu. Habis itu nggak lama kemudian pindah lagi berapa. Oke, yang di Tompaso itu udah ya. Maksudnya kalau kita dengar-dengar itu kejadian siapa Ibu Meri itu yang kakinya dapat tumpah itu dapat masalah jatuh. yang jatuh akan lampu itu kejadiannya Itu di masih mana? di Beston itu belum kontorel belum Itu tapi maksudnya harus belum ada ini tahun maksudnya tahun 74 yang mama ikut itu dia di 73 itu bagaimana? Pernah kejadian waktu itu dia minta tamburian di mana mama ada di situ juga di Om Lumitang Petampat. Jadi mama ada maksudnya jadi saksi lah situ. Ya iyalah di situ. Jadi kok mama sendiri kaget tuh, tiba-tiba kok melihat ini Petur Max sudah ciri pas ditikar angus setikar tapi min cepet ini enggak anu enggak angus. Enggak luka bakar ya. Dan kemudian ada juga si Merik Manang tuh waktu derba itu dia tiba-tiba ada semut DP hidung tuh dia tidak anu. Maksudnya enggak sadar enggak terbangun dan maksudnya biasa kan kalau orang cuma pura-pura pasti tahu dong. Tapi ngomong-ngomong ini apa Ibu Merik Mandang masih ada? Masih sekarang ada sih. Masih ada ya? Tahun apa dia udah enggak ada. Enggak, maksudnya beliau masih ada ya? Kan pernah datang di Rawasari dulu dia bilang sama saya, "Aci, mari bilang Hana apa? Hati-hati, tiap hati-hati. Aduh kasih tahu Pak Aci, apa?" Dia bilang, soalnya aduh mulai dia bilang semuanya. Ini salah apa nih? Kita bilang Burniko. Dia bilang begini, enggak itu kata Allah itu harus diganti, bukan Allah itu penyembahan berhala. Siapa bilang? Niko Mari Mandang suami. Oh, tak kira Om Niko Rusen. Bukan, Niko Semolang. Nah, om papa maka sudah nikah di Rawasari sini, om papa bilang, oke apa begitu? Mau nikah itu buat terima kamu jadi begitu. Enggak, kita cuma jawab dia tuh begini. Oh iya, kita bilang kita enggak mau goyang dengan hal ini. Kita tahu selama ini Tuhan kita panggil sembahyang Tuhan Allah, Tuhan tetap tolong. Kita bilang enggak pernah apa, kita bilang begitu. Nah, akhirnya dia pulang dia bilang udah sampai bercerita pun soal aneh-aneh dan Alkitab soal ini kita bilang kok begini. Padahal dorang tuh pertama yang bawa pak kita. Maksudnya dorang ini maksudnya si Barik Mandang ini yang ajak pemama dulu pertama toh. Dorang ini Marik Mandang sekaligus DP suami. Kawinin di Burniko. Berarti DP suami juga maksudnya jadi saksi persekutuan Om Yance juga. Iya. Banyak nanti kalau mau cerita waktu dia sebelum orang di 2000 tahun ada karunia lah ini DP Ibu Meripe suami. Enggak. Biasa aja cuma Ibu Meri yang ini dah. Yang cekap yang kasih aja pada orang sampai orang tahu Iya. Jadi cuma nih Tante Meri ini. Sampai situ dia setelah pindah. Ini cuma Tante Meri yang punya karunia. Iya, istri. Dulu masih bukan DP istri kok, masih pacaran dorang. Kaget setelah itu banyak hal sih yang kejadian. Oh ya udahlah mau cerita yang kayak gitu kan udahlah.
Tapi waktu itu dong pernah bilang Pak Mama begitu. Nah. Ini aneh, Anda kita tidak akan berubah, dia bilang begitu. Saya Siapa tetap bilang? yakin, kita mau bilang kamu tetap yakin pengajian apapun yang terjadi saya tetap bertahan. Oke, berarti ini apa? Beliau masih ada ya? Siapa? Mereka masih ada, Tante mereka. Meri masih ada ya. Waktu- Cuma so Kalau DPKK yang baik juga kakak perempuan sudah meninggal. Kalau Meri Mandang saya dengar waktu pulang ke Manado kemarin bilang ada ini mesti datang. Kak Jadi Mot, adik kan tinggal Kak daerah Mot bilang ini di sini siapa bilang? siapa ini nih? Mana tadi? Ya, so hilang. Tante Min. Siapa itu Tante Ibu Min? Itu yang mana? Mince. Min siapa sih tadi? Sudah lewat kok. Ya oke lah. Jadi itu yang lanjut yang tadi bagaimana itu yang ada rebakung, ada ciri akan apa? Oh, itu Petromax. itu di Pomul minta Ini penambah. rebah karena apa, Mak? Oh, Maksudnya minta penglihatan, minta pengajaran. bukan. Waktu itu dia yang minta pelajaran itu mahasiswa tentang rema-rema dan itu yang jatuh. Itu dia. Surus dan Sidon itu dia. Maksudnya itu sih soalnya kan mak baru Iko pertama tuh terlalu. Oh, jadi iya. Mak dia ikut terus sampai ada doa malam sepulang ajar tidak pameran karena perempuan tuh berdoa sampai pulang-pulang besok hari gitu. Oh, Tante Meri so di ortodoks. Haleluya. Ya, selama senyada anu makanya itu yang mama heran. Sampai kan dia pernah bilang juga kan dia bilang apa itu Philadelphia itu kata bukan jadi pengantin tapi Laodikia. Oh, dulu kan yang terima. Siapa ini Mari bicara? Mandang no pernah bilang. Bagaimana? Dia bilang katanya bahwa itu kabar pengantin kan saya dengar juga di Manado dong dia bilang semua itu dia Kabar mama. Oh, Mari mana sampai bilang kata itu apa Philadelphia itu bukan pengantin kata Laodikia. Oh, Oke. Nah, itu sempat dengar ya, bukan dia yang bilang Pak Mak sendiri, Oh, dengar orang. cuma dengar-dengar lah. Ya belum tentu kebenarannya begitu kan. Ya, oke lah. Oke, tadi kita cuma baca dari kamu bilang di ortodoks kata. Siapa yang Ortodoks itu Katolik Siapa Timur. bilang? Hah? Siapa yang bilang? Kamu di. Ya udah, mungkin baru kan daerah sana pas tahu lah. Terus apalagi yang maksudnya yang ya ada nggak yang Mama Inga itu mengenai pengajaran yang diajarkan lewat karunia itu? Kalau Pertama yang Mama tahu dan alami. yang Mama alami atau maksudnya ini kesaksian dulu mereka kesaksian, yang oh, meyakinkan. kesaksian. Mama kan bukan waktu itu langsung dapat juga karunia begitu belum. Lama juga mau dapat nggak begitu. Memang penubuatan tetap ada. Jadi sebelum Mama ada karunia itu Tante Meri so ada. Iya, so ada sama-sama dia. Mar setelah so pindah di tahun 75 so pindah di Maksudnya Tante Meri so ada karunia begitu. dia tuh dah rebah-rebah Oh, yang iya, oke. piaras tuh dia. Dorang tuh dia. Nah, terus Dorang tuh piaras pertama. Waktu itu dia kan mau belum lahir masih di apa? Waktu di Teli baru lahir kan di rumah Oke. Nah udah waktu itu dia setelah di situ Domari so jarang datang sama di PAD waktu dia mulai sekolah nah jadi Joni yang jual pala itu enak jadi di sekolah itu tahu kenapa terus nak tanya lewat semua bahan. Nah, ini kita Orang ada orang-orang yang baru semua yang orang baku dapat semua seperti Dode kan so ikut juga dari Kuhun so ikut dari Aring aku Mina so banyak do waktu itu dia so banyak juga ikut papa termasuk papa juga so ikut cuma masih sekali nanti menetap mereka semua ada di storytelling. Oke. Khusus. Iya. Yang Mama Inga, Mama lihat di mata kepala sendiri itu bagaimana pekerjaan roh yang dipimpin sama Om Yance. Om Yance itu apa? Maksudnya pelajaran apa? Ada? Banyak sekali. Soalnya pertama. Nah, soalnya waktu Mama ada ikuti dia, Mama kan lebih banyak di dapur, lebih banyak baca anak ya. Jadi Marta. Nanti iya, Marta. Nanti kalau misalnya semua Mama mau ikut paling besok pagi cuma sebentar aja, tapi Mama tetap mesti turun mau masak juga buat mau habis besok kan mesti sarapan. Nah, jadi Mama kadang-kadang sebenarnya ada ikut, tapi cuma basalin. Jadi pinjam buku-buku dari Tunggu.
pinjam Maksudnya- buku salin untuk pelajaran yang Ya. mereka terima. Tunggu. Berarti sementara ibadah mau masa dong? Ya sementara mereka ibadah besok di atas, mama sempat ikut besok, tapi mama tetap di situ mau masa juga. Memang bukan cuma mama sendiri, kadang-kadang ada yang lain juga, cuma kan lebih paling. Tapi enggak apa-apa, be Om yang cendak veto tuh Ya begitu. mau misalnya mau makan, iya sih, pas mau memang. selesai siapa yang mau anu. Iya, enggak ada yang Gitu. handle. Terus bagaimana? Nah, kemudian jadi waktu aku ganti kartu memang banyak teman, tapi yang memang sekolah saya sekolah itu semesta. Dia bilang cuma sekolahnya tidak duduk paten kayak orang lain juga sekolah. Tapi mau bersyukur kalau setelah waktu mau pergi ujung pandang, mama tidak nyangka juga nyada Iko Beston itu dia waktu itu terpilih juga Iko rombongan pertama mama penama ada. Jadi kita bilang, kok miancu kita bilang, kalau kita semua ikut kita kesana tidak duduk pada orang anu begitu, enggak, udah. Ya, yang sebenarnya tetap sudah udah ditunjuk kamu di situ. Oh, di 7 orang merasa anu sekali karena malah rasa minder sebenarnya pikir kita mau khotbah apa nanti. Tapi waktu sampai saat di ujung pandang ya ada khotbah Haji 2. Memang pertama Joni Tampi yang khotbah pertama. Tunggu. Mama dipercayakan khotbah Haji 2. Maksudnya kapan itu waktu ini di kapan Ujung diajarkan? Pandang, cerita setelah itu maksudnya pemilu setelah Pandang lama. tahun 79 mama heran juga mama bisa memang sebelum tahun-tahun sebelum itu ada berbagai acara juga bisa sering ngeteng apa, tapi si mama ndak dan pikir walaupun juga ndak mau dapat begitu ndak orangnya mamanya terlalu sibuk sih harus dia mesti jadi seperti itu. Ya biar kalau jadi MC boleh, jadi apa berdoa gitu. Ya yang penting bisa bantu Tapi terlibat bisa. melayani lah Pelayanan. apapun itu ya. Iya, Kong maksudnya mama kesaksian pertama itu kesan mama yang saya luar biasa kali ya itu. Bagaimana Tuhan mengajar itu? Iya. Apa itu? Kapan? Itu yang pertama-tama waktu Kapan di mana? Siapa orang yang terlibat? Kalau mau ingat tuh di hari di DP Ya enggak, maksudnya mama kalau- dari bayangkan umur 16 tahun sampai sekarang sudah 60 maksudnya. Mana dia masih ingat, cuma kalau hari itu Ya, saya ingatnya aja. jadi waktu itu dia itu mama rasa heran sekali tuh yang di Om Niko P4 di Om Niko siapa? Nomor Mandang P. Itu suami. Waktu itu kan belum kawin, masih ya. pacaran. Jadi tempat dia waktu itu dia yang diajar sampai Om Pio 2 Korintus 3 ayat 17 yang di mana ada Tuhan ada kebebasan 2 Korintus 3 ayat 17 kan, di mana ada Tuhan Ya, Mama ingat kalau mari mandang Yoel 2 ayat 1 dan 2 tiuplah nafiri Sion. Itu maksudnya dalam satu dalam kali ajar satu itu kali dia, ajar itu, ya. Iya, bejang itu dia. Ini Om siapa? Om Pio ini masih ada dia. Udah di sonder dia kan orang sonder tuh. Maksudnya dia. Waktu itu dia ada ikut. maksudnya sampai sekarang masih ada. Tidak tahu deh mau selama di mana usia tadi nggak ada. Tapi ini rebah kan? Rebah. Kalau orang pergi di Kiawa lewat di rumah mau tahu, memang mau tahu persis karena. Oke. Ini dua sekaligus mengajar atau Bukan cuma 2. Ada berapa? Meiti Kumambo, Minsa Tamburian, baru si Mari Mandang dia Umpio nih 4 ini. Jadi dari apa itu DP pelajaran apa yang diajarkan? Jadi Yohanes 3 ayat yang kelima. Oke. Enggak salah si Meiti Kumambo, baru Yohanes 3 ayat 16 Minsa Tamburian. 2 Korintus 3 ayat 17 baru Mari itu Umpio, baru Yoel 2 ayat 1 dan 2 itu Mari Mandang. Oke. Nah, itu posisi rebah ya? Iya rebah. Aman. Karena waktu dia karena mereka waktu terima pelajaran pertama mereka cuma masuk mereka tulis banyak salah, jadi Om Yanceka tuh berdoa Pak Tuhan, minta Tuhan kalau boleh lewat jo mereka rebah itu bisa berbicara. Tuhan itu akan jadi dah waktu itu dia. Jadi itu yang Om Yanceka bikin rekam. Jadi waktu yang sama itu Satu kali jalan ya, itu yang bikin mama jadi heran itu. Sorry. Kan tutup si kumis punya barang mau memuat dari sini ya. Soalnya tutup dengan parkir otos itu. Itu juga. ya intermezzo iklan. Nah, jadi terus bagaimana? Jadi satu kali waktu masuk doa penyembahan, habis Bapak Firman masuk doa penyembahan, tiba-tiba Tuhan Om Yanse bilang, nanti kalau apa semua pakai kain kan, pakai kain. Nah, ini Kalau menarik ada, ini.
Ini Kalau ada misalnya Ya, boleh tunggu. pakai celana panjang tapi bukan cuma blus. Jadi pakai baju tetap susung ada pakai celana oke. panjang baru pakai Ini kain lagi dia. ya, menyangkut kan beberapa hari kemarin ada postingan bagaimana di situ menerangkan syarat-syarat ketika ada persekutuan dalam Beston, tapi Beston yang khusus ya, yang betul-betul untuk menerima vision. Nah itu salah satunya dalam hal berpakaian. Jadi kalau Mama waktu itu ada Lia bagaimana itu? Ya, Kalau yang perempuan? Yang perempuan memang mereka pakai baju ya baju, baru pakai celana dalam, bukan berarti pakai blus kon cuma dengan celana. Maksudnya celana dalaman. Iya, celana panjang maksudnya Celana celana panjang luar. Ah. Jadi maksud pakai baju, udah pakai baju juga masih pakai celana panjang di dalam, baru pakai kain juga, kalau pakai lingkar kain juga. Oh begitu dong. Kenapa? Nggak tahu Om yang supervise. Soalnya kalau dapat misalnya Tuhan mau beracara gitu kan, kadang-kadang ada pembersihan dulu. Jadi Tuhan kasih tunjuk untuk bawa neraka itu ada, jadi dibakar, maksudnya Tuhan yakinkan supaya tahu itu ada neraka apa. Om yang sebelum begitu dong. Jadi waktu itu dia betul loh. Waktu mereka rebah itu dia tiba-tiba semua pada takut, tenang semua, tapi jangan ada yang tidur, pokoknya semua fokus apa Tuhan beracara, jangan sampai putus begitu. Yang sebenarnya selalu begitu karena Tuhan mau beracara saat ini. Tiba-tiba iya waktu Om yang baru kata-kata asing mau naik dulu, pokoknya merinding deh kalau Om dengar Om yang itu seperti bahasa malaikat juga kayaknya. Aduh lain dang itu bahasa beda dengan itu yang biasa itu. Tiba-tiba kok langsung suara tuh aduh alhamdulillah. Jadi ini soreba ya? Ini soreba. Jadi kalau saya lihat dari pertama itu dia berbeda dengan dia nubuatan lu baru dia rebah. Maksudnya? Itu orang itu yang mau terima vision itu, yang mau terima pelajaran. Jadi kalau dia bernubuat habis berbuat kadang-kadang belum habis sejatuh soreba. Oh iya. Oke. Setelah giliran Om yang semua sudah suara duduk semua dengan teman, tapi tetap ada hubungan dengan Tuhan. Om bilang begitu. Semua kan pada takutnya, tidak ada yang berani buka mata mungkin apa gitu. Jadi udah waktu sebentar beracara itu Tuhan sudah bilang pakai gembala, akulah gembala baik, enggak pakai enggak ada kepala lagi ya. Enggak. Langsung hai hambaku dan anak-anak. Jadi dia ada kata-kata asing dulu baru memang berasa betul kalau menurut Mama ya, nggak tahu orang lain. Kalau Mama mau berasa memang takut sekali memang seperti itu. Kok buktikan kok Tuhan buktikan bahwa ada. Jadi waktu mereka lihat penglihatan seperti ini macam-macam, tiba-tiba mereka itu langsung bicara itu langsung mengajar. Iya, oh Tuhan, Biansu bilang beracara lah Tuhan buktikan. Pas Om Biansu bilang begitu tiba-tiba semua nangis, semua putar kaki, putar, ampun, semua gitu. Ternyata ada dibakar. Menurut kesaksian mereka waktu pulang, begitu. Jadi itu yang bikin Mama jadi. Oh jadi itu ya 4 dengan keadaan iya. 4 ayat itu ya. Iya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 3 itu 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana ada Tuhan di situ ada kebebasan. Terus Yohanes 3 ayat yang ke-16, Yohanes 3 ayat yang ke-5, baptisan air lahir baru, dan Yoel 2 ayat yang ke-1 dan itu 2. terjadi. Sampai sekarang Mama enggak lupa tuh itu dia. Itu secara bersamaan ya mengajar ya. Satu kali itu yang Mama lebih mengagumkan sekali karena yakin sekali, maksudnya satu kali dang. Kita sama tanya Pak Om kok bisa Tuhan kan bisa. Oh iya, jawab itu dah. Sedang kadang-kadang Mama tanya Pak Om yang Om kok masa Tuhan dari apa sih? Yang mana mau jadi gila kalau nggak mau tanya kayak begitu ya itu apa ya? Itu karena ya namanya orang belum tahu Tuhan itu jadi coba tanya dang. Iya. Nah sesudah itu ya udah berlanjut terus begitu. Kalau biasa pas ada mau acara Tuhan, kalau mau kumpul mau bertanya Tuhan, mau rombongan 1, 2, 3, nah itu deh. Kalau kita lihat bang, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan boleh buat, dana-dana yang diperlukan. Om Yansi kesedap pernah, Om Yansi cuma menangis selalu. Mama yang bikin terharu juga kalau Om Yansi itu kalau bergumul sampai memang kalau saya melihat nggak ada seperti itu, memang di pacaran bergumul nangis kan. Mama selalu waktu di teling kan Sofida di teling, Mama selalu lihat waktu dia selalu mesti di kamar menangis sampai
Bapak kata, aduh, kamu cuma di kamar, maka bukunya berdiri, jadi kau baca sampai sekarang, maka ini merinding. Itu yang bikin berkesan Pak Mama, sampai walaupun Mama harus mengalami ada tantangan-tantangan, Mama tidak mau pusing, karena Om yang sudah diri. Kalau ada masalah kamu tidak usah takut, tetap setia, jangan terpengaruh, pertahankan. Jadi sampai hari ini Mama tetap ingat tuh dia tuh kata-kata itu, dia bertahan. Apa yang kamu telah terima, pertahankan itu. Sebelum gitu. Ya. Jadi oke. Jadi itu pengalaman pertama ya. Pertama. Maksudnya waktu empat orang yang dipakai Tuhan untuk mengajar itu mantan pacar ada belum? Ada ikut, belum. tapi kan Mama waktu itu ada ikut tapi belum ada tapi kayak belum gitu. masih rupa seperti apa? Ya, seperti Papa terus dan teman-teman sahabatnya Karena Om Niko Rusen belum kan, ya? Waktu itu kan Belum tak kumpul ya? masih takut-takut juga kayak pacaran bagi, takut kan ketahuan Om Yansa kan pekarunya Marifah tuh berjalan banget. Jadi apa aja untuk gerak-geri apa itu dia udah tahu langsung bilang. Berarti baru 4 orang ini ya yang diyakinkan itu ya? Maksudnya dipercayakan. Iya. Oke. Itu dia. Ya. Nah, ini kan kita ada baca ini. Ya, ada baca tuh hari ada diposting dari Gesba tuh bilang gini, DP persyaratan penerimaan pelajaran vision. Yang pertama, sebentar, dikarantina melalui doa dan puasa 3 hari 3 malam. Terus yang kedua, selama masa karantina tidak diperbolehkan bercanda dan tidak diizinkan meninggalkan lokasi pergumulan. Betul itu. Betul, semua itu dia. Itu memang kan untuk menerima pelajaran itu bukan cuma puasa 3 hari ya. Ada puasa 3 hari 3 malam. Ada yang puasa sampai 7 hari enggak? Kalau ada dulu yang sini-sini Kak kata Om Yansa. itu pribadi ya. Om Yansa dulu, kalau dulu saya pernah ini yang kita mau tanya Pak Mama. Yang kita mau tanya Pak Mama. Apakah untuk menerima vision itu orang harus 7 hari? Menurut di Om Yansa dulu saya tahu memang setiap kali bikin program begitu harus memang puasa 3 hari 3 malam. 7 hari? 7 hari saya belum pernah Om Yansa tuh pernah. Soalnya kan kita pernah baca di kitab mungkin nggak tahu Wahyu. kalau untuk mereka untuk hari-hari belakang ini kalau sama masuk di Jakarta. Tapi selama di Manado saya tahu 3 hari 3 malam. Ada juga yang 5 hari. Tapi itu sendiri. Papa sendiri pernah 5 hari itu di Lembek tuh Bitung. Oh iya, ada itu hari Papa pernah cerita itu. 3 orang. Nah, yang kita ingat Pak Papa deng Omak Stampi, deng satu lagi siapa? Itu yang di Sangko itu di Bitung di sidang. Oh. Iya. Oh iya Dang. Jadi ndak tuh waktu pengalaman Mama ya. Waktu pengalaman Mama tuh hari ndak, maksudnya ndak ada yang di saat Om Yanca mau minta diajarkan, nggak ada yang 7 hari ya, 3 hari ya, tapi pasti. Waktu itu Om Yansa minta waktu di Beson ada untuk meyakinkan juga dan semua tuh orang-orang yang punya karunia. Kan kita pernah bilang, Om, misalnya kalau nggak penglihatan masa bisa apa namanya? Masa saya bisa dibakar? Atau Om Yansa bilang, siapa ini yang tanya? Mama pertanyaan Pak Om Yansa. Karena Om Yansa bilang hati-hati nggak, karena bagi itu bisa Tuhan bawa nggak di pun bakar pangan itu bilang kalau kita pernah dengar tuh Miti Kumambo pe Papa itu Om Ari Kumambo yang di Languan pernah mengalami hal seperti itu, katanya dia ada tidur tiba-tiba bisa dia bisa dia dibakar Tuhan dibawa kumbakar dan dibawa dulu ke Firaus saya tunjuk habis itu dia bakar dan itu sampai jatuh di tempat tidur ke bawah, pokoknya begitu ceritanya. Lempar gitu. Lempar begitu laki-laki tapi di rumah sendirinya waktu itu dia. Jadi karena apa? Takut, enggak ya, enggak tahu ya. Berarti boleh dong Om kalau begitu. Kalau Tuhan mau baca, kita bilang kita takut toh. Enggak kita mau kesedu, kita bilang nanti kalau Tuhan mau pegang tangan. Ngana itu dia nak kebawa nanti ya. Pada satu saat waktu berjalan waktu pada tahun berapa itu dia Mama pernah pas dia penglihatan Mama itu nutup yang saya bilang itu liang ngana rasa kalau nggak. Jadi selama Mama mengalami hal ini, maksudnya waktu itu dibakar, waktu lihat penglihatan itu dibawa itu masuk tiba-tiba langsung lempar begitu. Waktu Mama jadi kayaknya takut sekali dengan kemarin karena walaupun itu roh dan Mama merasa siksa sekali, memang itu sakit lah betul sampai apa. Makanya bilang kalau tunggu. Oke. Maksudnya
apa pas mama mau maksudnya betul-betul dibakar rohnya. Ya iyalah, para so itu sampai dunia sekarang mama paling takut bilang mau bikin segala macam karena kita tahu kalau sampai dapat bakar, siksa loh. Tapi bilang kalau orang bilang sedikit dapat bakar itu kita pikir juga kemana. Jadi ya kita positifnya mungkin orang itu kuat kali ya. Ya, mungkin orang kuat. Maka kalau mama sih kapok dan satu kali itu dia hampir bayangkan bengkak-bengkak tuh dia. Kan beda mama Itu kan perempuan. masih ada, itu kan ada mereka rekam juga kalau pikir. Ya, ada oke. rekam. Jadi dibakar. Nah itu bagaimana dia punya kronologi itu? Kenapa maksudnya di saat mama itu dibakar, maksudnya apakah mama Dan berbuat mungkin salah? dari Umi Anca pernah bilang begini, untuk kalau meyakinkan pengen tahu itu betul-betul seorang memang betul. Oh, jadi karena waktu mama lihat di dalamnya itu dia bawa sampai gini, tiba-tiba dikasih tunjuk tempatnya harus duduk seperti bayi, dia terus bisa lihat bayi dia kalau bapak itu mau mengajar apa gitu seperti orang mau menghadap kalau dulu di apa ini maksudnya apa? Misalnya kalau mau cuma contoh seperti kalau ada sidang-sidang di mana-mana kan ada meja begitu tiba-tiba di atas, jadi mau lihat seperti kayak begitu waktu itu. Jadi tidak ada malaikat pun nggak ada kalau mau misalnya mau bicara soal atau mau dapat pelajaran begitu dan begitu. Ini mama sebelum ada rebah atau ini? Iya, so rebah itu kemarin lihat. Berarti bernubuat dulu atau orang lain bernubuat kok mama langsung rebah itu? Nak bernubuat waktu itu dia masa lupa ada bernubuat benda. Pokoknya waktu rebah itu dia tiba-tiba kita hampir mau baca bangun tapi tiba-tiba tidak bisa nih. Jadi waktu itu pas lihat terang begitu buka pintu Tuhan datang langsung dibawa masuk. Waktu masa pikir masuk waktu tiba-tiba ada lihat pada taman begitu pas saya kita lihat bagus sekali, memang senang sekali. Tiba-tiba kok berjalan itu sudah mau bicara itu dia tiba-tiba kok langsung masuk di itu. Sampai mama sampai bawa tengking-tengking darah Tuhan datang tuh ular yang ada di itu. Kok semakin tinggi semakin membesar tuh, itu yang memperasai sampai tuh, soal kering sekali teman-teman kalau Tuhan, pokoknya begini berdamai bermain tuh sampai pokoknya terbengkak-bengkak 5 menangis sampai tidak bisa dan dia begini. Akhirnya itu setelah so lama mungkin kemudian berapa tiba-tiba setelah amin itu Tuhan kembalikan ke mereka itu begitu. Jadi maksud pernah rasa kayak begitu, tapi untuk pelajaran memang pernah di bawah waktu di Moyungung pernah untuk waktu rebah itu Om Yance bertanya misalnya keadaan waktu itu di sana. Moyungung. Karena waktu itu dia memang ada tuh bapak pendeta waktu di Jaring tahu tuh dia. Pendeta soal itu membaptisan roh dia waktu itu dia. Jadi kenapa ini maksudnya soal apa? Maksudnya dia harus meminta yang seluruh baptisan roh waktu itu dia. Waktu di Mogoyuma pernah dibawa gitu. Waktu itu dia juga ada, yang dia ada situ juga. Nah waktu itu dia tahun berapa waktu itu Bapak Menco pernah bawa dari sidang ke sidang. Jadi untuk adakan dan pelayanan di sidang-sidang itu kunjungan untuk waktu itu dia mana lupa ada Om Web, ada Om Yance ya itu naik di mobil kampus waktu itu dia. Jadi sempat ikut itu dia. Jadi banyak hal yang bisa. Jadi begitulah ya. Jadi kalau mau cerita panjang sekali nak mau habis, kalau mau cerita banyak sekali mungkin yang banyak lain masih udah lompat udah lewati. Nah selama mama tinggal juga dengan orang di ya begitulah pelajaran. Nah pernah juga waktu mama di Teling itu dia mama pernah waktu ada bikin doa Beston. Nah waktu itu dia kan Om Yansi dah mau kan si Dei Aring papa waktu itu dia mau untuk terjemahkan tuh bahasa roh dan mengartikan bicara Hardi begitu dan tapi papa Hardi siapa ini? Hardi maksud papa. Tapi papa waktu itu kan dia masih padang tapi kemudian dia belum dia berani kayak begitu. Tapi Om Yesus kan waktu itu dia mau terjemahkan waktu itu di Aring yang lagi nah, yang bernubuat atau yang lagi berbahasa roh lagi Tante D diartikan bahasa ya udah jadilah waktu itu dia karena Om Yesus dia dia takut bagaimana jadi bapak nggak mau terlalu mungkin apa kamu dia bilang hati-hati dan begitu. Nah ini soal saya nggak mau sembarang kayak gitu. Soal nubuatan. Nah kemudian ada satu saat waktu Om Yace lagi bikin pembersihan di Teling tuh di Teling waktu itu dia saya nggak lupa.
semua pada takut memang menyerah. Tapi waktu itu dia saya pernah tiba-tiba saya nggak pernah pikir, nggak pernah sangka tuh kalau Om Yance mau bikin begitu. Jadi waktu masuk dalam penyembahan memang masuk menyerah dari sejak masih firman, masuk menyerah banget. So udah karena menurut ajaran Om Yance dulu dia bilang kalau dengar firman harus dengar baik-baik, dan kalau boleh maksudnya lebih bagus kalau itu masih dalam mendengar firman udah menyerah. Jadi pada waktu masuk penyembahan itu udah langsung memang dan penyerahan udah memang udah di atas sekali gitu, jadi bisa langsung ada nubuatan gitu, nggak lama-lama gitu. Sebab yang bilang kalau lama dia nggak mau kayak lama-lama gitu, nanti kayak dipaksa-paksa gitu. Bilang nanti bukan roh Tuhan yang bekerja tapi roh manusia, roh daging, misalnya. Kon tiba-tiba mama waktu itu mama udah menyerah. Waktu itu belum ada penglihatan, ini ceritanya, waktu itu belum ada penglihatan, masih ilham. Tapi mama selalu dikuatkan dengan Om Yance bilang, kita kan jadi bilang, aduh Om kita cuma nubuatan-nubuatan, karena kira nubuatan itu biar ilham itu paling bagus kalau nggak menyerah sungguh-sungguh. Ilham itu paling bagus, paling paten dia bilang. Kalau nggak menyerah sungguh-sungguh, justru itu terjadi dia bilang begitu. Maksudnya terjadi apa? Maksudnya ini? kalau Dia itu punya... itu pasti jadi dia bilang pasti itu. Paten. Tiba-tiba waktu itu selalu ingat selalu Om yang kuat begitu. Mesti menyerah dia. Jadi mama dari dulu punya sikap dari masih muda sampai sekarang ini mama mau kalau penyembahan cuma asal-asal. Jadi mama ya pilih-pilih siapa-siapa bermau niat. Jadi untuk umum bisa sampai sekarang ini. Siapapun yang memimpin mama tetap menyerah. Karena mama pikir itu kan pemberian Tuhan yang mama harus hormati, hargai, karena diyakinkan dengan selain pengajaran itu dengan karunia ada. Tiba-tiba waktu mau menyerah itu dia tiba-tiba kok mau naik memang udah menyerah baik-baik sampai boleh kan. Tiba-tiba mana terpikir kamu kejadian seperti itu. Jadi waktu Om Yance bilang pas nubuatan itu mama bernubuat, aku lagi tiba-tiba udah panjang gitu sudah habis, tiba-tiba habisnya berbahaya kamu sudah mendengarkan suara. Tiba-tiba Tuhan bukan kami tidak percaya, hamba minta kembali ulang. Mama langsung jadi besar tuh kepala, kayak naik lagi ulang seperti itu ya. Kok Yance perhatiin, jadi dia bilang begini, kata-kata jadi pertama tuh sampai akhir itu sama, dibilang itu. Titik koma. Kita bilang begini, Om, aduh kalau begini. Titik koma sama. Iya, pokoknya semua masuk dia bilang, Nah ini tuh yang betul-betul walaupun belum ada penglihatan, tapi itu penyerahan ilham. Jadi mama termotivasi biar ilham faktor melihat itu bisa jadi. Jadi bukan kadang-kadang biar penglihatan juga kita suka pakai penglihatan, tapi kadang-kadang karena ya kalau kita cuma asal-asalan begitu kan kita kan segala sesuatu yang bilang mesti uji itu dia bilang gitu. Jadi mama juga memang rela bilang uji, memang itu karunia kan Tuhan punya, cuma dipercayakan 4 orang. Jadi nggak perlu mau takut kalau memang orang menyerah baik-baik, nggak mungkin. Berarti sebenarnya jadi itu tidak ada. Mama lebih yakin di situ lagi. Jadi lebih yakin kalau memang kita gunakan baik-baik walaupun ilham itu jadi. Apalagi sudah punya karunia penglihatan, mama lebih jaga. Karena walaupun juga karunia penglihatan itu kalau orang tidak hati-hati, kadang-kadang misalnya ada nubuatan kita bisa baca poster kan dikasih saya kurang. Itu kalau kita tidak menyerah betul itu kadang-kadang kesisipan iblis ada tak di situ. Jadi kalau kita nak kurang penyerahan itu kita bisa baca padahal bukan kata-kata kelihatan ada bakawur begitu lah. Orang nggak bisa kalau ada penyerahan betul. Jadi rupa tak potong. Jadi potong begitu. Begitu. Jadi kalau mak pikir ilham juga memang paling kalau mama yakinkan begitu. Nah apalagi penglihatan kalau orang gunakan baik-baik ya udah lebih bagus lagi itu dia. Jadi nubuatan walaupun ilham, tapi kalau ditekuni menyerah sungguh-sungguh bagus ya. Jadi orang yang punya karunia nubuatan, saya suka bilang selalu, jangan kamu anggap bahwa yang paling hebat tuh nanti orang punya penglihatan. Karunia ilham aja. Kalau mau digunakan baik-baik kamu penyerahan itu tuh bagus. Makanya dorong-dorong begitu yang belum, karena banyak sekarang kan. Kok ada penglihatan dia mau menyerah nanti jatuh yang nggak boleh kayak gitu. Prinsip Om Yance dulu nggak kayak begitu, dia bilang mau ada penglihatan itu tetap mesti menyerah sungguh-sungguh. Nah itu mau pengalaman itu ada itu pemuritan. Sudah sekali. Ya? Dulu waktu di Teling itu dia sudah sekali. Om Yance memang masih di Kuhun udah banyak juga, cuma kan tempat terbatas kalau besar. Jadi maka pindah di Teling baru memang betul-betul banyak sekali itu dia dulu.
Oh, banyak. Ini kamu kamu dibilang ya itu yang Papi Jet cerita pengalaman. Oh, berarti betul ya? Ya iyalah. Masa nggak betul? Ya biasa aja. Maksudnya Makanya bukan kalau mencurigai, yang maksudnya kan kita mau dengar segala macam nih, maafkan apa ya? Mama nggak marah, nggak marah, cuma bertanya. Kita kasih itu paling bodoh, tuh kita bilang. Tapi saya bersyukur saya tetap bertahan sampai hari ini. Karena itu kita ingat, bukan karena apa ya, kita ingat Om Yance. Saya sadar bahwa kalau saya masih bisa ada di pelayanan ini karena Om Yance yang memang membimbing saya tuh ya. Itu berkat kasih karunia Tuhan lewat Om Yance, percayakan. Yang saya bilang waktu itu saya tidak bisa balas kepada Om Yance. Karena kalau saya boleh jadi seperti ini, keluarga saya boleh dimenangkan semua, boleh masuk di dalam kabar pengantin, saya bersyukur ini semua. Saya yakin sekali bahwa pengajaran ini benar. Walaupun apa yang terjadi di Gesba, saya tidak akan goyah. Saya hanya melihat pengajaran yang ada dan melihat Tuhan, bukan melihat manusia yang ada. Karena kalau manusia kan masih banyak sama dua begini itu ya. Nah, itu aja. Yang penting orang tetap pertahankan dan jalankan sesuai dengan apa yang kami terima dari Om Yance. Itu aja. ya mungkin ini kali ya pesannya itu sebenarnya semua karunia sama ya. Tapi kalau setiap orang yang dituntut kalau dia dipercayakan banyak, ya tentu akan dituntut banyak juga. Sedikit pun mungkin kalau dia sungguh-sungguh ya tetap Tuhan pakai kan seperti itu. Artinya asal jangan sombong aja lah. nah, Ini yang paling parah nih, sombong paling parah banget. Apalagi kalau dia udah tahu ngerti, ya memang mama tuh serang aja. Khotbah nggak seperti mereka itu jago semua. Saya paling salut dia dorong khotbah semua hamba Tuhan, bukan cuma papa, semua mama anggap semua itu sama, masing-masing punya bidang pemakaian Tuhan. Tapi kalau di dalam keadaan begini, mama lihat lagi begini, aduh kadang-kadang gua pikir Tuhan. Memang kadang-kadang pikir mau kecewa lihat keadaan begini, aduh mereka yang lebih hebat, yang paling kok bisa begini, saya begini. Kalau doa mama sudah tahu kan, sampai nangis, Tuhan kok sebegini. Tapi saya berdoa supaya Tuhan kembali persatukan orang semua. Karena itu aja mau punya doa. Benci enggak, mau apa enggak, yang penting cuma diam dia aja, dengar diam aja. berarti juga dalam pengertian seumpama tapi pakaian ini dipercayakan Tuhan, tapi kita ada keinginan punya pakaian seperti mama, itu enggak bisa ya itu ya. Itu kan Tuhan juga kasih tunjuk di penglihatan juga sejak dari dulu sampai sekarang itu tetap ada pakaian-pakaian yang sudah Tuhan siapkan, itu semua udah ada ukuran masing-masing. Harusnya orang enggak perlu cemburu bilang, ya. Enggak bisa dong kayak begitu. Mama enggak pernah cemburu dengan orang lain yang hebat lebih dari mama. Mama cuma punya apa mau punya. Ya berarti maksudnya bilang, balik lagi kan rupa tadi mungkin seperti nubuatan yang hanya ilham, tapi kalau Om Yance bilang kalau sungguh-sungguh malah itu yang terjadi. Tapi bukan berarti yang ada penglihatan poster kan itu. banyak yang kecewa begitu, kita kok penglihatan rupa orang belum tentu. Nah kadang-kadang tapi itu orang juga yang Om Yance bilang, tapi yang punya ilham juga ini harus hati-hati, mesti menyerah baik-baik, bukan jangan merasa biar kau ini penglihatan kita biar coba ilham kita paling Om Yance bilang bukan begitu. Om Yance memang supaya hidup orang itu. Tapi menurut kita sih Mak, itu cara Tuhan merangkul mama begitu, menguatkan orang yang mungkin tidak pede, merasa makanya mama suka bilang cuma begini, itu cara Tuhan kan banyak yang mengangkat orang begitu. Ada kok orang, jangan dong begitu, saya bilang kan mau. Saya enggak mau kayak begitu, saya suka apa yang ada pada orang gunakan itu yang baik. Tapi yang ini yang menjadi pertanyaan, kalau toh nggak lihat penglihatan itu kok diajar Tuhan dari Ares itu paling mama paling takut sekali itu, karena ada orang yang berani tidak melihat penglihatan, cuma orang lain yang lihat, dia sendiri nggak lihat. Nah kalau kita mau diajar Tuhan, kita mesti lihat penglihatan dulu. Nah ini bukan berarti kita nggak lihat penglihatan, kita usah di arah gimana kita nggak lihat penglihatan. Dulu bagaimana? Maksudnya apakah dulu di masa didikan Om Yance itu yang rebah itu sudah pasti melihat penglihatan atau bagaimana, Mak? Iya, yang rebah itu pasti memang dia. Soalnya di Torompe angkatan dulu pernah ada orang yang rebah. Nah ini bibirnya bibir. Iya, tapi nggak lihat penglihatan dia rebah. Akhirnya bangun juga kan. Nah kalau udah begitu kan kayaknya gimana? Mangantos tuh kok. Mungkin begitu. Maka Om Yance bilang Conos suka ngana kok rebah begitu. Om Yance kan jawab. Orang kan agak. Nah kita pernah dengar juga ada tuh Om Yance Sebrent itu orang bernubuat. Betul itu? Pernah.
begini dia bicara. Itu Om Yance pernah Dia berhentiin cerita, itu di gereja. bukan Ya, dia mau bicara. anu sendiri ada di situ. Oke. Waktu nggak usah bilang namanya ya, ada itu orang. Dia baru masuk sudah pemberitaan firman Allah dia nak dengar tuh. Masuk semua penyembahan dia masuk. Tiba-tiba waktu dia masuk di dalam masjid itu, tiba-tiba dia bernubuat. Nomi Anco kasih berantem, nona, kenapa kan anu gini? Nyanda ada iko firman kau nasa bernubuat. Ya, itu nggak bisa sama sekali, nggak bisa Nathan. Memang Nggak bisa sama sekali. Om Bapak Yance juga saya berhenti ya. banget kayak begitu dia nggak suka. Ya diberhentiin. Kayak gitu. Jadi banyak hal yang itu. Makanya kalau orang iko betul-betul ibadah dari pertama itu ikut. Kecuali dia misalnya so habis firman dulu, Om Yance kasih kesempatan. Mungkin mau air daripada masuk keluar. Ya kasih kesempatan buang air dulu baru masuk gitu misalnya. oh Baston. begitu maksudnya. Tapi kalau ibadah umum nggak ada yang habis- bilang begitu, nggak mungkin. Kalau dia bilang. Beston habis habis Apa, firman habis sebelum keluar penyembahan. anu dulu kamar mandi apa. Tapi kalau nyanda perlu, nyanda dipaksa. Karena Om Yance jaga ketun jangan sampai Iya, jangan. Mungkin mengganggu kan dia rasamu keluar, ke rasa belakang. berak apa, daripada dia berak di situ mungkin pikir-pikir mungkin orang cuma pikiran begitu. Iya, iya. Jadi ya apa? Tapi katu selama itu nyanda juga nyanda begitu dan nyanda cuma Jadi cuma oh, begitu ya. Oke. Oh jadi betul ya itu cerita ya. Nah, apa lagi ya? Tanya ini. Tanya. Nana bisa tanya selama kita tahu kita masih di sana dulu sampai tahun 82 mau masuk keluar 83 so di Jakarta. Mengenai rombongan. Ah, Rombongan pertama itu yang Mama tahu siapa? apa rombongan apa? Kalau dulu Angkatan oh, pertama. angkatan pertama Ah, iya, Mama ya. tuh bukan mau apa dang. Maksudnya Mama sendiri, Mama angkatan Sebetulnya berapa? Mama kalau pikir bilang angkatan Mama duluan ada di situ sih. Mama cuma masalahnya mamanya sekolah duduk seperti karena urus mau masak, mau cuci, ngepel, Pelayanan ya, iya. pelayanan. Itu waktu itu dia belum ada orang aku mina kan waktu itu dia. Nanti kan tuh so detailing, so di apa barang ada aku mina, ada paper apa yang waktu itu kan Mama sendiri. Jadi di pasar juga ada Om Yance, bayangkan Om Yance kita bebek ikan di Om Yance di pasar, apa pulang mau masak, apa ya. Mama lebih suka ya bekerja begitulah, mungkin memasak, di pasar. Pernah pikul kangkung dari, bayangkan di pasar 8 tadi kepala tuh, kangkung sebal begini dari Koya. Itu nyandak rasa malu itu pas nona 16 tahun tuh dia sebenarnya malu toh. Kalau sekarang orang gengsi, Mama ndak ada kayak gitu. Angkatan pertama siapa? Yang pertama waktu Mama ada pertama dulu sebenarnya kalau pikir-pikir tuh pertama kali itu dia tahun 73 itu masih Umian Tantarel belum ada. Dan dia itu belum ada waktu itu dia. Mungkin so ada tapi mungkin di Langon atau datang pamarik mana itu waktu kita di situ. Ya masih rombongan pertama itu Mari Mandang. Dorang Niko Semolang karena juga Umpita Waluyan, banyak sih Marnix Kepele, Manan Kapele, dong apa namanya? Day Aring, Ola Aring, aku Mina, itu dia. Baru ada Yece Walangitan, ada tuh Keti Suryanto. Mama masih ingat sama dompet Mama. Itu pertama ya. Iya, Maksudnya itu so ada sekolah itu. Apa itu masih di Kuhun, so ada doang itu di Kuhun masih di Kuhun. Maksudnya itu so bentuk Tapi setelah sekolah, di sekolah so ada tiba-tiba kok ada satu tahun berapa itu ada yang banyak kurang. Soalnya so banyak sekali orang tuh serta KKR begitu yang udah baptis Nah, itu di- semua iko bakul bawa waswa sekolah. itu di bawah naungan apa itu? Itu masih penyebaran. Penyebaran Sebab Injil, kalau Mama ingat tuh waktu orang ada pergi di Kargesan tuh yang ada baptis 53 orang itu dari semua gereja itu malam-malam yang bikin malam terakhir. Om baptis tuh semua datang ikut di air. Om yang suruh nyanyi 4 orang kan Tuhan yang pertama baptis 2 3 1 apa semua banyak sekali. Ada yang baolok masih ada di pong dia bilang ini tuh boboro dia petik balacai. Ya muka-muka dong menyacet orang ada Maksudnya? ba olok maksudnya Ba ini ejek. kenapa tuh buah roh katanya bawa pelayanan akhirnya dia sendiri balumpa juga masuk di air Ba. Jadi kok ingat tuh dia lah itu ohnya sedang itu tuh memang dah foto betul bayi anu sekali dan Ya. itu yang tantangan dong orang dah tinggal akan rumah Ba- itu orang yang berani tinggal Ya, wah bagus panggil lah. situ tanya Artinya yang Mbak Olok itu ya Tuhan panggil juga. papa ada situ Ya artinya yang Mbak Olok itu artinya menyerahkan diri juga. yang orang Allah itu dah anu dia dapat baju dari bayar orang dah lihat tuh dia kasih begitu bilang Puji Tuhan. dua balat saya akhirnya dia balumpa di 100 baptis
Pokoknya itu waktu itu banyak sekali, cuma tuh nggak ada follow-up-nya kali, mungkin nggak ada yang pelayanan ke situ. Akhirnya ya udah. Jadi angkatan pertama itu tuh tadi ya. Nah terus angkatan pertama yang dari Yang saya tahu masuk di apa di tele itu Pendeta Hardi. Terus Terus hari pangke orang itu pertama orang maksudnya Om Niko Rusen. Iya, hari pangke DC Aring, itu memang tim yang pertama. Maksud Mama cerita tuh pertama itu sebelum ada siapa-siapa tuh orang itu masih Mari Mandang, baru setelah itu kan Mari Mandang sana Iko kan. Oh tuh, Mari oh Mandang. begitu. Iya. Jadi maksudnya ada Om Niko Rusen. Iya, bukan hari pangke sama-sama dengan papa itu dorong dong pertama itu tim. Ada Kalau berapa berapa tim? Sebelum ada siapa-siapa itu Mama masih ada iko tuh dia. Iya. Nah, itu cuma dia bilang Mari Mandang, Mari PKK tuh apa sih Ice dengan Niko Semolang. Nah itu. Tuh ada ya, tuh lalu itu DP tim siapa-siapa. Maksudnya di situ ada 3 tim kan waktu itu dia ajak saya jalan dulu pernah. Ada Umi Ance, 3 tim. waktu itu dia tanah lupa tuh di Air Madrid tahun 1975 kayaknya. Ada backing pertama. Mau tim siapa? Siapa? Di situ ada pas papa di situ ada doa di pangke. Mau tim itu ini. backing tuh di Air Madrid. Mau tim. Iya. Waktu itu Mama. mau tim, orang tim. Mama orang di tim dah maksudnya. Yang buat pimpin ini cuma Miance, cuma ada Ari Pangke dengan papa waktu itu dia. Yang di apa? Ada Cuma 2 orang. Kulintang banyak orang. Udah bawa kulintang. Oh kulintang. Ya iyalah di Air Madrid di pertama kan ya Om Ari kalau mau. Oh DP DCR alat musik dang. Iya. Tapi juga dulu waktu itu dia banyak sekali dulu kan cuma dia bikin tenda, bukan di gereja, tenda kontak buka begitu. Nah maksudnya rupa Om Mas Rikela tua. Iya, orang itu rombongan Om Max Tampi, Om Joni Tampi. Jadi misalnya kalau Pak Om Masuk Kiela di Om VM waktu itu dia ada di daerah. Oh iya, waktu ketika orang Om waktu itu VM orang memang. ada di apa? Di Air Madi di Dono Hari apa itu dia. Om Lumintang ada yang di sebelah itu dong Om VM dengan Om Masri di Talawan itu kan nggak masalah tuh dia itu dia. Dua tim itu dia. Itu kan ada lingkar 2 tim, nanti ke berikut ada 3 tim. Setelah itu dia sudah ada. Waktu itu orang Mama pernah ikut seru waktu timnya si Om Max pernah ada yang papa itu di Tondano itu dia. Sampai bilang tuh Foni Moni ada mau ikut orang tua berani tuh mau dari tim situ. Cuma kan orang mau ganti tiba-tiba dapat tarik pulang pergi di pastori jadi ganti orang lain begitu. Ini di sekolah tak pernah dengar kan cerita itu kalau rupa khotbah Wahyu 6 itu selalu mesti ada kejadian. Maksudnya apa itu? Apakah dari dulu? Bukan Wahyu 12, Wahyu 6 sejak dulu. tuh. Iya, Wahyu 6. Pasti ada aja maksudnya kalau mati lampu. Maksudnya dulu zaman kejadian, iya. Om Yance begitu. Bukan setiap Wahyu 6 itu pasti ada macam-macam sampai tahun berapa lagi itu. Pokoknya setiap gitu. Dulu waktu tahun tahun 78 sebenarnya sih. Yang pernah bikin di Languan petan tetap ke rumah. Oh itu memang 3 minggu Tante atau minggu. Iyo. Tatsurento. Yang buat memang terus tuh. Tante Tatsurento. Iyo. Ada tanah kosong di pada rumah itu kok ada tanah atau bukan. Orang perombongan itu dia situ. Oke. Cuma setelah itu Mama pulang, bisa pulang gantian. Ini balik lagi nih ke yang persyaratan itu. Jadi khusus wanita wajib memakai celana panjang. Itu kalau kalau pas ada mau acara apa, kalau pas ada puasa 3 hari kok ada. Ya. Oh ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya almarhum JH Woruntuh menguji setiap karunia? Bagaimana cara? Itu yang pertama kali itu dia udah rasakan tuh dia sesudah itu ada cara-cara lain, cuma kalau Mama lihat sih itu kali itu Mama pernah alami gitu. Nah, itu aja. Kita Tapi kalau untuk rupa sekarang bilang harus ikut seperti itu kok kayaknya bukan. Nah, itu kan pakaian Umi aja tuh beda dengan torpe pakaian kan kalau dipikir. Nggak bisa dong kayak gitu, masalahnya coba itu orang mau langsung kayak gitu juga.
itu bahaya juga. Dulu kan di waktu orang di Rawasari itu kan kita pernah lihat ada hamba Tuhan tinggi besar, orang ujung pandang, Om Yantung, Bapak Yantung. Nah itu maksudnya bagaimana hubungan Pak Yantung dulu dengan Om Yance? Sebetulnya Bagaimana kalau- itu? Oh itu akrab lah. Sedangkan orang pergi pertama pergi tahun 79 itu kan yang pergi duluan Om Kando dengan Om Yance kan yang duluan ke sana. Nah setelah jemput kan ada Om Yance, Om Kando dengan Maksudnya Om kehadiran Yantung kan itu dia itu. kehadiran Opa Yantung itu Dulu kata gimana orang, Mama tahu setelah nggak ceritanya? setelah dari penyebaran pindah Pantai Kosta, setelah Pantai Kosta ke Gesba, penjatuhan Gesba. anu di Gesba karena Gesba itu belum terlalu berkembang toh. Jadi pas masuk di situ Om Yanjo dulu masih pakai PK Gesba. Persekutuan Kristen Gereja Segala Bangsa itu yang Mama ingat. Masih di rumah tinggi itu dia di Teling, ada gantung di pakai papan itu dia. Persekutuan PK Gesba. Jadi PK di pokoknya Persekutuan Kristen Gereja Segala Bangsa. maksudnya Opa Yantung dulu dari situ atau Memang gimana? Pak Yantung di sana di ujung Padang memang dia waktu orang pergi KKR pertama tahun 79 itu di Indang yang dia kasih masuk sampai di koran-koran itu memang dia di situ, memang dia ketua di situ. Nah, maksudnya dari Opa Yantung itu dia diyakinkan pengajaran atau gimana? Iya, kalau mau lihat Opa Yantung tuh sedangkan suara Tuhan dia hormatis sekali, dia anu sekali, dia suka sekali tuh. Sampai dulu kan pernah Opa Yantung dan Oma kan pernah ikut datang sampai di Toraut dulu, datang ke Manado. Masih ingat tuh dia masih mau waktu masih di Teling. Oh, jadi maksudnya Opa Yantung yang memperkenalkan Terus kalau waktu itu Gesba mana tahu perkenalkan atau itu, ada orang pokoknya, lain? Opa Tampik juga kan so ada waktu itu dia kan dia bikin Opa di single tuh Tampik. dia bikin Opa Jamie Tampik. P Opa lah. Oh, Pernah kan di situ kan so ada di single kan so ada juga tuh ibadah itu sampai orang kan dari tim JPP ibadah setiap anu. Nah, berjalan kaki semua ada boleh naik kendaraan kan berjalan kaki, Pisario juga berjalan kaki. Pokoknya ibadah-ibadah dulu tim-tim itu nggak bisa naik mobil, jalan kaki. Dulu setelah so ada tuh mobil yang mobil itu Jeep itu dia. Nah, itu dia muat situ pakai putih semua. Doh. Cerita sih banyak sekali kalau mau cerita dari sejak dulu. oh jadi Makanya begitu ya. Mama bilang cuma satu sampai dunia sekarang sampai Om yang sekarang masih tetap ingat itu deh karena meyakinkan sekali apa yang betul belum ada seperti kayak ini akan goyah. Nah, kita nggak lupa juga Modi kan dulu juga itu dia waktu dia lahir juga kan maksudnya betul di antara anak itu dia yang kita memang sekali-kali kita pernah dia menangis waktu mau berangkat pulang itu yang Mama sekali maka sampai sekarang kalau pulang suka ingat dia karena betul bukan beda-beda itu lah walaupun tuh tim dulu udah pernah ujung pandang tim pertama tahun 79 itu dia Mama pulang bulan September itu karena mau lahir si Stephen. Jadi kalau bilang keluarga mereka semua itu dari Om Yance, Tante Rahel sampai pada anak-anak semua dompet tanggal lahir kita tahu sampai dunia sekarang. Nggak ada yang kita nggak tahu. Kita nggak lupa sama itu. Karena sempat ikut dari pertama walaupun memang bukan kita urus terus gitu. Karena kalau kita kerja lain mau masak atau kita bawa baso, basrika, kita nggak ikut ibadah, ya kita nggak pernah bersungut, nggak ibadah. Kadang-kadang Om kita kok ibadah, udah jangan ya udah ini apa-apa. Karena tahu itu pelayanan juga walaupun kerja di pastori yang ikut ibadah walaupun kadang-kadang Mama menangis sih doa kesempatan mak doa tuh pagi-pagi jam 3 jam 2 sebangun itu sampai mau beston baru udah mau turun lagi bawah. Jadi kalau buat saya itu walaupun orang bilang kan enggak sekolah dulu biar aja enggak apa-apa sih yang penting ada saling pelajari yang penting kalau sampai hari ini Mama masih boleh pegang jemaat walaupun udah nggak ada almarhum. Ini semua karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa, bukan karena Mama hebat, enggak. Padahal kamu sekolah sih, pikir sekolah kan orang yang memang top dulu gitu. Tapi cuma bersyukurlah Papa ya selalu bikin kuat. Udah karena kalau nggak usah berpikir apa-apa itu bagus, pakaian apa aja itu yang penting setialah. Nah itu, jadi bertahanlah ya itu. Ya, puji Tuhan. Nah ini kita ke selanjut dulu ya. Mengenai syarat-syarat ini sedikit lagi. Sebelum Tuhan mengajar diawali
di awal sebelum Tuhan mengajar diawali dengan pembersihan terlebih dahulu. Nah, tadi udah dibilang ya. Jadi dibersihkan. Tapi setiap ini ya, setiap maksudnya kalau Tuhan mau buka pengajaran ada. Kalau pembersihan dulu ya. ya, nah tahu kalau zaman setelah Mama Sona di sana, karena Maksudnya kenapa tujuannya apa? Biar maksudnya yang tahu tuh bikin pembetulan. apakah orang tersebut jangan bermain-main dengan iya, itu? Memang salah satu itu juga supaya di dalam hal itu dapat tahu tuh, dia bisa tahu, Om Yance bisa tahu tuh orang yang ada pergi betul ya dengan anda itu, Om Yance tahu. Kalau sekarang kan kita pikir ada yang mungkin ya ada bisa kontrol. Kalau Om Yance dulu memang kontrol betul-betul, dia tahu tuh ada ada yang enggak. Oke. Sedangkan so ketat banget tuh masih ada apalagi yang sangat ketat. Jadi intinya itu menjadi suatu apa ya? Mungkin sedikit dikasih rasa traumatik supaya orang itu yang menerima pengajaran dan memiliki karunia itu nggak sembarangan gitu ya. Ya. Dan kalau memang Rasanya ingin menambah. Apa selalu bilang. Jadi kalau rupa Mama pernah begitu Tuhan kasih tahu misalnya Reba misalnya tiba-tiba apa? Anakku, hai hambaku bahwa anakku ini berada di atas gunung. Nah, jadi bukan tunggu. Selalu rubah di atas mungkin. Oke, itu menarik. Tapi tunggu dulu. Mama berapa kali mama pengalaman dibakar itu? Kalau di Manado Mama cuma satu kali atau dua kali. Udah lupa nah, juga. kalau Mama melihat rupa yang sebelum tim ini, maksudnya yang masih yang awal-awal. Kalau sekarang Mama lihat bedanya dengan dulu tuh beda banget. Kalau sekarang kan kayaknya nggak terlalu dan waktu kalau dulu, memang berasa sekali dan memang sekali dapat rasa betul-betul Bukan sekarang kita nggak percaya enggak sih, bukan. Karena pengalaman saya juga untuk hal begitu Tuhan selalu kasih tahu kalau ada di aras atau tidak. Jadi lewat Tuhan pakai itu kadang-kadang Tuhan hai hambaku. Bapak Bu baru rencana mau tanya, Tuhan so bilang itu dulu. Kalau dulu itu yang membuktikan orang ada di aras dengan yang cuma di gunung. Itu nggak sembarang Nathan, kalau di aras begitu mesti ada saksi loh. Dia terima pengajaran itu mesti ada orang yang saksi dia bisa mereka itu dia. Jadi mereka itu 4 yang terima itu mereka bisa aku lihat tuh. Saksi di sini maksudnya misalkan ada 3 orang Reba begitu. Jadi yang satu naik. Dia bisa lihat, dia bisa tahu. Jadi dia juga mau bisa aku lihat begini. Nah itu kan sering mereka aja nggak bisa tahu. Jadi tahu begitu. Makanya saya bilang kalau cuma sedikit begitu kemudian diajar sekarang Om yang coba itu mesti dia uji. Nah kita bilang uji caranya bagaimana Om? Kan Alkitab itu betul. Baca tuh ayat itu. Ujilah segera. Firman Tuhan kok. Jadi memang mesti uji itu dia. Ya. Bukan bilang tidak boleh uji Mama tidak bisa kayak begitu. Makanya Mama kadang-kadang kalau oleh penglihatan Mama tidak mau terang-terangan. Mama juga tahu mesti lihat penglihatan itu rahasia dan tidak rahasia. Mama mesti tahu bedain karena itu ajaran Om Yance. Tapi kan kalau ada yang tidak boleh dibilang tidak boleh dibilang. Menguji tapi ada orang juga mungkin bisa berpikiran kita tidak boleh menghakimi. Ya iyalah menghakimi. Tidak boleh menghakimi karunia itu. Sementara ya apa? Kita kan mesti memuji. Iya. Sementara kalau ada orang itu hak mereka lah, bukan juga terserah lah. Kalau buat Mama sih terus terang aja. Kalau Mama kan suka bilang, Papa juga suka bilang, walaupun istri saya punya karunia, silakan saudara uji. Saya juga bilang, kalau saya oleh penglihatan saya bilang, kalau saudara saya cerita ini saudara tidak percaya ya itu terserah. Nah, tapi saya terus terang, silakan saudara uji karunia saya. Tidak apa-apa. Ya bukan orang belum sempurna. Kalau kita akui belum sempurna ya masih banyak salah itu bagus. Tapi bukan berarti nak sempurna kalau orang bikin yang orang pengen sendiri. Nah itu, itu bahaya juga. Kalau Tuhan jangan bilang, kalau kita mau bilang kan, saya sih takut banget kayak begitu. Biar coba begitu apa kalau juga pada mau. Jadi ya intinya jangan bicara kalau tidak disuruh bicara. Nah, kan pernah Tuhan bilang kalau aku tidak suruh berbicara jangan berbicara. Jadi Mama tuh kalau ada apa Mama nggak berani loh mau cerita. Kalau apa paling cerita Papa 4 mata ya dia tulis. Jadi makanya sejak Papa ada itu dia tulis apa tuh kejadian yang dilihat itu udah semua pada jadi yang jadi dia coret begini. Ada bukunya apa yang terjadi itu udah dicoret semua yang dia bilang ini udah terjadi. Jadi dia udah kasih betul begini. Yang belum dia masih menunggu. Dia tetap ada semua di buku kalau mau bilang. Jadi kejadian apa yang aneh. Ya. Shalom, puji Tuhan. Boleh bertanya kabar pengantin Kristus pernah bernaung di berapa sinode gereja sebelum Gesba?
Tadi udah Sudah disampaikan dibilang tadi pertama apa penyebaran Injil, Injil. kedua sidang Pantekosta sidang kok itu dia. Pantekosta sidang. Tanya Pak Manu pe Mama, dia tahu tuh mamanya Manu. Di penyebaran Injil siapa yang gembala situ? Baru yang ketiga Gesba gereja segala bangsa. Oh. Yang ketiga gereja segala bangsa. Ya, jadi gereja segala bangsa, puji Tuhan ya. pelabuhan terakhir. Kalau Mama sih ya iya. Nggak akan goyah walaupun keadaan diguncangkan begini. Oh, pelabuhan terakhir itu institusi Mama kerajaan tetap sorga. bertahan, Haleluya. apapun yang terjadi tidak akan terpengaruh siapapun, dan itu Oke. Ya. dunia boleh bergoncang tapi mati. Nah. Jadi sampai mana tadi? Saya lupa. Oh ya, ini kita lanjut dulu ya, sedikit lagi. Nah, apa kasih lama sedikit supaya cuma cukup satu video saja. Semoga jadi berkat ya. Langsung cerita. Dan ini sebenarnya hanya cerita sebagian saja. Ya. Belum semua. Tidak semua. Sebelum Tuhan mengajar diawali dengan pembersihan udah tadi. Saat seseorang rebah tidak lagi menggunakan kepala nubuatan sudah dijelaskan tadi. Pergumulan doa puasa dibuka dan ditutup dengan perjamuan kudus. Betul itu ya. Betul, oke. Kisah 2, 1 Korintus 11. Hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ikut pergumulan doa dan puasa harus yang sudah memiliki karunia Roh Kudus. Terutama mereka yang memiliki karunia nubuatan dan penglihatan. Ya, betul ya. Tapi kalau zaman dulu sih ada yang belum, tapi nanti dapat besan roh di tengah-tengah doa puasa itu ada yang dibaptis gitu. Ya, oke. Ya, jadi ini dalam tanda kutip dalam tanda kurung ini beston khusus ya, bukan beston biasa. Saya beston khusus yang beston khusus ya coba dalam hal penerimaan pelajaran vision ya. Tapi kalau dalam beston biasa perempuan bagaimana, Mak? Maksudnya tetap pakai rok ya? Ya karena udah kebiasaan dari dulu begitu, itu tergantung. Kalau sekarang rok terus dalaman celana kan udah biasa begini biasanya. Tetap kalau mau suka pakai celana panjang, tapi bukan cuma celana panjang yang mulus. Jadi celana panjang itu pakai baju, ya panjang baru pakai kain. Oh, karena udah terbiasa. Ya, udah karena tapi enggak masalah kan, maksudnya beston beston biasa pakai rok begitu, maksudnya enggak masalah ya. Kalau pakai celana di tempat sendiri masa mau mesti pakai celana juga. Iya, kalau pakai celana enggak pakai rok bagaimana? Pakai celana pakai rok. Iya, pakai celana panjang begitu, beston biasa. Tetap mesti pakai kain dong dia tuh. Pokoknya ini mau ada terkelihatan celana pantainya gitu. Lekukan ya, lekukan. Oh ya. Omnya jadi enggak bagus begitu. Jadi sopan banget tuh, tapi enggak apa ya? Ya, maksudnya tadi dikatakan mungkin dari segi apa ya? Segi penampilan kurang bagus kalau pakai celana itu yang kelihatan lekukan-lekukan itu ya. Oke, jadi lebih baik pakai rok. Dengan dulu juga kalau waktu zaman pertama kali itu saya ikut, memang Tuhan pernah bilang dulu tuh kalau orang mau ikut rombongan itu harus memang pakai putih-putih dulu ya. Pakai putih-putih. Kita nggak tahu kalau sekarang orang mau gimana ya. Itu saya ingat. Ini putih-putih disuruh Tuhan ya. Yang waktu Om Yance masih ada itu dia, maksudnya kalau ibadah KKR gitu tetap harus pakai putih. Tapi kalau untuk sekarang saya nggak tahu tuh bilang ada peraturan yang mana harus pakai putih semua ibadah. Ya kalau kita sih enggak apa-apa, bagus juga. Ya. Tapi jangan sampai mesti dipaksain begitu juga. Saya bukan apa, saya tetap apa-apa. Tergantung. Baik. Nah, hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ikut pergumulan doa puasa harus yang sudah ini udah. Demi memastikan kemurnian dari Tuhan, maka mereka yang memiliki karunia nubuatan harus bernubuat 2 kali. Yaitu orang yang sama. Oh, ini tadi pengalaman itu, Mama tadi. Bukan harus, memang itu bukan harus. Itu cuma Obi aja ada kan, bukan terus harus bertanya lagi, enggak bisa dong. Tunggu, itu demi memastikan kemurnian dari Tuhan, maka mereka yang memiliki karunia nubuatan, ini orang yang sama. Mungkin kalimatnya bukan harus ya. Begitu, enggak bisa gitu. Ya. Karena itu Om Yance cuma melihat maksudnya orang itu yang kebetulan waktu itu yang terjadi ya memang jadi Om Yance makanya Papa bilang. Jadi sifatnya jadi, itu dia Om Yance kan udah bilang bukan berarti kan harus bikin terus begitu enggak bisa kayak gitu. Bukan jadi metode itu, ya, bukan jadi metode. Pakaian orang lain itu Om Yance pakai sama yang orang pakai. Dia memang wajar kalau begitu. Kalau buat saya sih. Tapi ini mungkin orang lain gitu. Ya mungkin ini merupakan kebenarannya juga ya.
hal-hal yang dituliskan ya padanya mungkin saja sifatnya pada saat itu insidental ya, sifatnya ya jarang terjadi gitu. Tapi ini bisa jadi salah satu maksudnya orang bisa tahu kalau itu murni, enggak juga. Saya kayaknya waktu itu dia Om Yanji cuma Oke. gitulah, cuma Berarti mungkin kata terus harus itu ini saya enggak ya. nggak pernah ada. Artinya Cuma udah syukurlah. ya, jika nubuatan pertama dan kedua sama persis isinya, maka dipastikan hamba Tuhan yang rebah tersebut berada di aras. Hah? Jika nubuatan pertama dan kedua sama persis isinya, Ini nubuatan waktu itu bukan di waktu rebah, itu udah sementara penyembah berlutut. Udah masuk doa penyembah. dulu ada enggak pengalaman Yang itu Om Yanji orangnya ya. kaget waktu kali itu berkali-kali itu sesudah itu sudah ada berlaku lagi itu. Karena menurut papa sih nggak bisa kayak gitu juga. Dulu itu saya lupa tarik. Saya lupa mau tanya itu. Saya Hilang. tidak sesuai lah katanya saya lagi. Lanjut dulu deh. Bukan di waktu rebatan. Jika nubuatan pertama, dan jika nubuatan pertama dan kedua sama persis isinya, maka dipastikan hamba Tuhan yang rebah tersebut berada di aras. Ini yang kita mau tanya ini. Dulu itu pengalaman mama dengan yang lainnya pernah enggak Om Yance tanya yang rebah itu? Maksudnya menguji apa, entah dia seperti. Nah, memang kalau sudah begitu Om Yance bertanya, hai hambaku, tanya misalnya, Tuhan, anakku berada di mana? Oke, itu. Iya. Dia jawab. Misalnya ada, ada di atas atau ada di mana gitu. Nah, pengalaman mama waktu mama suka begitu, mama enggak pakai ditanya begitu. Sebelum papa bertanya, misalnya sudah bertanya lebih dulu Tuhan bilang, hai hambaku, anakku berada di misalnya di bumi, berada di Nah, gitu. Ini maksudnya hal-hal yang heran itu yang kalau orang sudah dibawa ke aras itu apa yang mungkin setelah penyembahan dia kesaksian entahkah atau enggak, nanti kita ikut ini aja ya, kayaknya ada di pembahasan syarat-syarat. Kita terus dulu, siapa saja bisa ke aras? Siapa aja ya, tapi harus mengikuti poin-poin sebelumnya, memenuhi poin-poin sebelumnya ya. Yang terpenting di sini sudah memiliki karunia Roh Kudus, poin 9. Siapa saja bisa ke aras. Tapi bisa enggak? Maksudnya orang yang belum punya karunia, apakah ada kemungkinan? Enggak ya? Atau sifatnya itu kalau anugerah Tuhan ya dulu kalau secara khusus anak-anak sekolah minggu yang orang anak sekolah minggu. Iya, kalau begitu kan dulu di KKKR dulu kan orang setiap tempat itu ada bikin sekolah minggu sorenya. Jadi sebelum ada pelayanan baptisan roh per anak-anak sekolah minggu. Nah di saat itu ada yang baptisan roh, mereka bisa rebah itu mereka bisa lihat kemuliaan Tuhan. Nah sesudah itu mereka bisa ada baptisan roh, sampai bayangkan mereka cerita Tuhan sampai menangis di orang tua aja yang lihat mereka dari jendela-jendela semua pada menangis. Kan main. Ya mungkin ini misteri Tuhan lah ya, ya untuk meyakinkan. Bisa saja kalau dia belum ada karunia tapi dia ada kerinduan ya. Akhirnya setelah berikutnya layani dia udah baptisan roh langsung dapat lagi, bisa aja. Ya bisa aja lah. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi yang Tuhan pakai, siapa saja bisa ke aras, tapi yang Tuhan pakai untuk membuka rahasia tentang suatu pelajaran adalah hamba Tuhan. Betul ya. Di luar hamba Tuhan hanya membuktikan aras itu ada. Tapi kalau untuk membuka rahasia tentang suatu pelajaran itu hamba Tuhan. Oke. Orang yang rebah bisa menyebutkan berapa jumlah orang yang hadir di perhimpunan itu. Orang yang rebah bisa menyebutkan berapa jumlah orang yang hadir di perhimpunan itu. Jangankan cuma itu, sedangkan orang aja yang duduk dia bisa berdiri, bisa keluar itu ketahuan. Oke. Ini dalam konteks aras ya, yang sudah dibawa ke aras ya. Kalau di gunung bisa? Ya di gunung bisa juga, cuma lebih yang di aras. Di aras ya. Oke, lebih terang yang di aras. Tapi mau pernah enggak? Pernah. Maksudnya di gunung.
aras itu. Ya dulu kan kalau anu begitu, sedangkan ingat nggak waktu di Rawasari, Nini aja keluar aja di pintu anu di belakang dapat tahu, dapat bisa tahu. Oke. Jadi tahu dong semua pasti, nggak mungkin nggak tahu. Orang keluar dan orang masuk, yang pindah tempat, yang menguji Tuhan tahu semuanya. Ya. Kalau itu memang betul-betul Tuhan bekerja. Orang yang rebah itu menyebutkan berapa jumlah orang yang hadir di perhimpunan itu bisa. Pengalaman tahun 1974. Hamba Iya. Tuhan berinisial MT. Nah, Apa itu? Mincek Tamburian itu. MT. Kenapa? 1974 hamba Tuhan berinisial MT, rohnya dibawa ke aras. Betul. Ini Dulu. Ibu Minca ya. Saat itu di atasnya ada lampu gas. Oh, ini yang tadi diceritakan ya. Dan atau Petromax, tergantung bagian dari lampu tersebut jatuh persis mengenai betisnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Orang tersebut tidak bergerak, bersuara atau terbangun. Tapi setelah benda itu menyentuh tikarnya yang hangus, bukan kakinya. Nah, itu saya tambahkan sedikit bahasanya. Oke, sudah diceritakan tadi, itu betul ya. Maksudnya itu Benar, mama, itu benar. Mama ada di situ, dia tahu. oke, saksinya Ibu Gembala. Setelah sudah dipastikan orang tersebut benar berada di aras, maka malaikat penyembahan boleh bertanya tentang rahasia firman Tuhan. Selain di aras, Tuhan tidak pernah mengajar atau membuka rahasia. Selain di aras. Ah, di gunung enggak ya? Paling kalau anu di Cuma nasihat ya. Oke. Sedangkan di atas bumi hanya sebatas nasihat tegur. Betul. Untuk bisa sampai ke aras, seseorang harus melalui pembakaran atau pembersihan terlebih dahulu. Ya, ini sudah di. Sedang juga kalau sedangkan juga tidak di aras, cuma di bumi aja, itu cuma paling nasihat-nasihat aja. Ya. Tapi kalau untuk mengajar nggak mau. Contoh, jika orang yang rebah itu suka menceritakan keburukan orang lain, maka yang Tuhan bersihkan adalah mulutnya. Ya. Jadi apa yang orang itu ucapkan di bumi, itu yang sedang dia lihat dan rasakan di alam roh. Ya, betul ya. Karya manifestasi Roh Kudus harus berjalan paralel. Yang benar ini paralel atau paralel ya? Kayaknya paralel ya. Paralel ya? Ya, L ya. Ya, tidak masalah lah itu. Paralel dengan firman Tuhan, artinya sejalan ini. Tidak pernah saling bertentangan. Demi memastikan kemurnian pelajaran yang diterima di aras, maka mereka menyaksikan, ya Rasulullah. Sedikit lah, Mak. Sabar. Cuma kalau cerita ini panjang banget, dan bukan cuma itu, pengalaman dari tahun ke tahun itu dia. Iya, makanya kita bilang, Mbak, relax aja, nggak usah lupa tuh di muka kamera. Demi memastikan kemurnian pelajaran. Paling enak kalau baku dapat di sama kong baca Iyo, baku isi. Baku isi. Selesai aja. Lagi cuaca enggak bagus. Kalau buat mama sih udah ampuni aja lah. Lagi cuaca lagi enggak bagus di luar. Oh, begitu. Jadi nanti kalau so bagus baru. Tak usah terlalu anu lah. Yang penting fokus aja di Iyo, pelayanan. nanti pastilah. Iya. Di balik badai ada pelangi Amin. sehabis hujan. Itu. Demi Mama yakin pasti. Demi memastikan kemurnian pelajaran yang diterima di aras, maka mereka menyaksikan melalui karunia penglihatan baik di bumi dan di aras, disaksikan di dalam ruangan yang berbeda. Ya, yang berbeda. Di mana? Demi memastikan kemurnian pelajaran yang diterima di aras, maka mereka menyaksikan melalui karunia penglihatan baik di bumi dan di aras, disaksikan di dalam ruangan yang berbeda. Kalau ada rahasia-rahasia itu memang nggak bisa semuanya, kalau cuma cuma ada aja memang ada rahasia, di memang dalam cuma cerita ruangan ke yang dia. berbeda. Nggak bisa diumum begitu, di orang-orang di jemaat juga nggak bisa dengar kalau anu. Makanya mama begitu. Demi Kalau ada yang memastikan, tidak bisa maka mereka dibilang, menyaksikan pokoknya jangan dalam- cerita. Itu di anu aja, papa kan begitu. Disaksikan dalam ruangan yang Kalau untuk berbeda. biasa untuk Maksudnya ya, disaksikan kalau dalam dibilang ruangan saksikan. yang berbeda ini saya juga kurang mengerti ya. Bermaksud itu ruangan berbeda, misalnya mungkin papa misalnya bapak di tempat yang anu ya enggak. Oh, ya. Ya, oke. Untuk memimpin penyembahan, khusus penerimaan vision ya, harus hamba Tuhan yang sudah senior yang mengerti dan memahami tentang pekerjaan roh. Tapi dia anu juga enggak sih. Memang mesti Nah, dia- karena soalnya itu tuh memang perlu mesti iya, memang so mengerti senior kan firman. artinya Makanya mereka setiap kali senior kan banyak artinya anu, Umi aja suka selalu bilang baca dulu tuh ayat berulang kali yang mau diterangkan. mungkin yang Bisa dimaksud enggak? di sini senior adalah ya
yang ditinjau dari sudut waktu, ya memang dia sudah mapan lah, sudah mendalam berakar seperti itu. Senior yang mengerti dan memahami tentang pekerjaan roh. Sesuai pengakuan saksi hidup hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk rebah sampai ke aras dan menerima pelajaran aras, mengalami kelemahan fisik. Sebab sebelum Tuhan ajar harus melalui pembersihan, rohnya dibakar. Oke. Jadi itu terasa ya, fisik ya, lelah ya. Sudah itu capek. Ya, jangankan Makanya setelah rebah berdoa, ya, berbuat lagi. bernubuat, Tuhan Yesus ada. berkhotbah saja itu lelah. Iya, itu semua orang yang habis pelayanan, pokoknya habis apa semua pasti. Jadi apalagi yang dibakar ya, lebih lelah ya. Nah, itu paling anu itu dia. Jadi- Makanya kamu menyerah baik-baik supaya kamu rasa tuh Ya. dibakar tuh, oh iya betul. Oh, kayaknya sekarang ini sudah banyak pengalaman yang seperti itu. Tapi kalau mau selalu bakar-bakar terus, saya rasa nggak mungkin lah. Ya, Kalau kan. setiap kali anu diikat terus Ya. itu kan mendak ini buat mama aja, mau kayak begini gini. Iya. Kalau selalu rebah kau dapat bakar terus, kok dosa apa dia bikin tuh? Maksudnya, ibu tuh mama, ini mama nggak bohong loh. Makanya kita takut sekali kalau bilang mau ada begitu, kalau apa, aduh, Oke. mana ada apa bakar-bakarnya, ada apa rasa, Baik. nya sakit, nya siksa, itu roh aja tuh sudah gitu. Ya, mungkin kan tuh dia kuat gitu, no? Aduh, Kan Tuhan, lebih kita ampun, Nathan, kira bagus. saudara kau cuma ada moraho begitu. Aduh, sedang cuma terkenal sakit api nih. Aduh, sedih sekali. Yo. Oke lah, orang lanjut dulu. Bukti seseorang benar berada di aras, ujung jari tangan dan kaki dingin seperti es, dalam keadaan tidak sadar karena rohnya sedang bersama dengan Tuhan. Iya. Minimal disaksikan 2 orang saksi minimal ya. Iya, memang kalau di aras bisa ada Minimal saksi, nggak bisa. satu atau lebih saksi di aras disaksikan oleh sesama hamba Tuhan yang sama-sama berada di aras, karena yang berhadapan langsung dengan Tuhan hanya 1 orang. Sesuai pengalaman pernah ada 3 orang yang berhadapan langsung dengan Tuhan, tapi 1 lepas 1. Iya. Mama tahu itu. Kalau ada begitu bisa 3 orang bisa lihat satu. Mama Bisa tahu. lihat lah, bertiga. Iya, Mama tahu itu kapan? Apa? Kapan dulu waktu Yang zaman satu. itu Umi Anza. Tuhan mengajar di dalam sebuah ruangan yang hanya ada Tuhan dan hamba Tuhan yang diajar. Malaikat pun tidak ada. Ya, ini seperti pengalaman Paulus juga ya di Korintus. Malaikat penyembahan meminta kepada Tuhan melalui orang yang rebah, antara lain menyebutkan salah satu ayat firman Tuhan. Apa ya? Ini malaikat sidang. Kenapa? Malaikat penyembahan meminta kepada Tuhan melalui orang yang rebah, antara lain salah satunya menyebutkan salah satu ayat firman Tuhan. Jika benar orang tersebut di aras, maka pengucapan kalimat ayat firman Tuhan titik dan koma tidak salah. Bisa dibuktikan. Oke. Masih zaman dulu enggak? Zaman dulu enggak ada. Nggak ada di surga itu. Cuma kalau kata Umi Anza Iba Uji, itulah memintanya dari itu. Ya, berarti adalah menyebutkan identitas salah satu dari orang yang ikut doa. Berarti maksudnya yang menguji dengan firman Tuhan itu sebenarnya apa ya? Bukan metode ya, bukan harus ya. Ya mungkin ada ya karena untuk Nggak tahu ke orang lain, kalau mama sih Ya. nggak ada kayak gitu. ya. Pasti dong kalau tuh yang suami masih di aras itu dia mau nggak bisa dong dia mau bohong, dia tahu. semua. Tapi yang pasti orang yang mau diajarkan itu dibakar ya, menerima pengajaran itu pasti. Pembersihan. Iya, pembersihan. Oke. Jika benar di aras, orang itu akan menyebut identitas orang yang diminta dengan benar dan tepat. Itu betul ya? Ajar, tapi kalau nggak belajar itu Iya. bakal terus itu. Iya. Nah, ini bisa menyebutkan identitas, nama orang, nama lengkap. Kan itu kejadian-kejadian begitu Betul. biasa cuma ditentukan pokoknya cuma pakaian begitu, tapi kalau orang lain baru uji begitu, kalian juga bisa. Oh ya. Ah, ini mungkin ya bisa bisa di Di zaman Umi Anza itu betul, tapi kalau orang lain kok ada begitu. mungkin ini balik lagi ya. Maksudnya itu pakaiannya guru Om Iya, Yance itulah itu. makanya. Ya. Kan sekarang banyak orang ikut kau pakaian Umi Anza udah mau pakai. Pakaian ini nggak boleh kayak gitu. Umi Anza pakaian paling istimewa tuh, nggak ada yang Itu bisa karisma beliau lah ya. Mar DP murid kah tuh? Murid maksudnya seorang murid tidak bisa lebih daripada guru. Iyo. Emang kan mesti kan ada firman Tuhan juga tuh. Tuhan Yesus bilang
Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan mengerjakan apa yang Ya aku iya kerjakan, bisa bahkan lah, lebih kayak dari begitu, itu. bisa. Ya walaupun itu kuasa dari Tuhan juga kan. Tapi kalau banyak cuma mau ikut-ikut Ya memang kita tidak tahu lah hati seseorang kan. Ada memang yang ya udahlah seperti itu. Kita teruskan dulu. biar ada mau bilang kita berhala pemianca, ya yang penting kita pokoknya sampai dulu kita tetap orang paling hebat luar biasa dari Tuhan Yesus, lebih hebat lah pemianca aja. Oke. Menyebutkan identitas. Ini maksudnya ada kan yang begini. Maksudnya Dulu Tuhan kan buktikan. pernah, di Pamari Manang tuh pernah kejadiannya di apa, Coba yang di Kiawa. tuh yang baptis Ini itu siapa? mamanya ada ikut, cuma dengan- dari Domi aja cerita. Ah. Jadi tuh itu no tuh siapa, Lumintang nih, John Lee Lumintang yang Kiawa. Johnny Lumintang. DP Papa kan pendeta Oke. Pentekosta. Om John Jadi Lumintang waktu mulai Papa ya? meyakinkan, iya. Oke. John Kenapa dia DP Papa? waktu itu dia sih dari mana siapa, pokoknya begitu, dan cerita cerita. Jadi dia sampai dia tanggal lahir, dia baptis belum sempurna, dia suruh baptis ulang kembali kan. Dia tanggal baptis apa dia tahu, jadi tahu. DP tanggal lahir. Iya, dikasih tahu nama, tanggal lahir dan tanggal baptisnya itu pada waktu itu dia. Betul itu. Belum dan lengkap deh apa. Oh, maksudnya enggak lengkap. Padahal seumur tua toh. Ah. Coba kau tanya kamu. Iya. Oke. Jadi itu maksudnya baptis enggak lengkap atas Iya, waktu dia nama masih muda, Bapa, dia Putra kan dan Roh umur Kudus. waktu itu dia pegang sidang. Ya itu dalam nama Tuhan Yesus bukan. Iya, mungkin tidak lengkap, Oke. bukan apa. Habisnya Berarti- baptis lagi ulang kan setua. Ya, betul. Menggelitik bagian tubuh orang yang rebah, karena jika memang benar diaras dibuang ke laut sekalipun yang bersangkutan tidak tahu lagi. Betul. Betul ya. Tapi hati-hati kalau orang sendiri. Tapi jangan sengaja. Itu bukan metode mutlak ya. Iya, itu kan yang supaya jadi itu bukan tuh dia. Jangan Dia main-main bisa- juga. Bisa anu lah. Jadi apakah berarti Nah, ini penguji biasa boleh, tapi kalau mau bikin pemubakar begitu nggak bisa. Kalau uji biasa silakan, nggak apa-apa. ya. Oke. Memang perlu mesti diuji kalau orang. Karena pernah kalau orang tidak kelihatan. salah di mana itu ya. Jadi ada orang rebah itu, siapa itu yang soal marhum Om Nofri Kurespe istri ya. Siapa? Siapa? Masih Tuh. libur. Iya. Iya. Maksudnya itu itu mama rebah. sempat ceritain Ya. dia kata tuh waktu itu dia. Maksudnya waktu dia ada Iya, kan ada yang ada kepala dua. Iya, bukan ada yang ini ada Ada orang kole yang anu. kole itu di kaki. Oh, Arya Mutus itu dia itu ujung pandang. Iya. Masa sebut nama. Baru sudah Jadi boleh kayak begitu ya, bukan mau di PH gitu. Iya, nah artinya dapat tahu dong. Iya. Maksudnya enggak tahu mungkin kan tuh apa itu tanda mau uji betul atau enggak. Ini no, tuh Tapi orang ternyata Vespa betul. kalau anu kalau begitu semua jadi sama-sama aneh. Oke. Sama setelan. Menggelitik bagian tubuh ya udah. Orang yang rebah bisa menyebutkan Siapa yang kasih itu? Ada ini yang dari Gesba, dari Gesba. Orang yang rebah enggak maksudnya yang diposting di Gesba. Orang yang rebah bisa menyebutkan berapa jumlah orang yang hadir. Nah, ini sudah ya. Bisa. Jawabannya bisa. Posisi hamba Tuhan, tapi sekali lagi ya. Sekali lagi ini bukan menjadi maksudnya ini enggak harus ya. Maksudnya enggak selalu setiap itu begitu. Atau memang ya nanti bagaimana hikmat marifat Tuhan lah kalau memang Tuhan kasih ilham uji ya uji toh boleh toh ya kayak begitu lah. Sombong sekali itu kaso anu itu kok Bang. Ya oke. Bukti seseorang benar posisi hamba Tuhan sebelum rebah adalah posisi berlutut. Nah ini menarik juga ini. Apa? Posisi hamba Tuhan sebelum rebah adalah posisi berlutut sempurna dan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Itu mesti angkat tangan mesti atas. Dulu waktu ibadah berdiri, apakah waktu Om Yanci itu ada yang begitu? Selama saya ikut sampai nggak pernah ada orang yang berdiri, kong jatuh, kong langsung tak ikan. Enggak, karena kan kita pernah juga dia begitu. Tapi itu cuma 2 kali lah seperti itu. Oh, ada Maksudnya kita enggak bagaimana, maksudnya kan bertanya-tanya aja. Tapi dulu enggak ya. Enggak ada ya. Ada berdiri pun jatuh. Oke. Berarti ini betul ya. Posisi hamba Tuhan itu ya berlutut.
Malaikat penyembahan yang memimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan supaya penyembahan berjalan tertib sesuai aturan firman Tuhan. Ini saya setuju. Ada tuh balucur bagi. Diri pun badudu berbelucur. Berani, harus berani dan tegas. Ya. Berdiri dia badut pulang bagian balucur. Oh, ada yang begitu ya. Ya begitu deh. Berdiri. Udah berdiri kalau dia dulu ke baru dia balucur. Oh ya. Oke. Ada yang cerita sih. Malaikat penyembahan yang memimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan. Ya. Berani di sini. Ya. Tidak pandang bulu. Ya iyalah. Ya. Harus ditambahkan nih. Tidak pandang bulu. Mau anak sendiri, mau istri sendiri, mau suami sendiri. Suami sendiri masa yang pimpin perempuan. Mau istri sendiri, anak sendiri, ya, jemaat sendiri. Karena soalnya bapak model biar dengan anak bini, biar dengan anak. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, yang aneh, ya harus berani, tegas. Ya. Atas permintaan catatan, atas permintaan almarhum pendeta C.H. Wawuruntu kepada Tuhan, maka di sekitar tahun 1970-an baru kemudian pembukaan rahasia pengajaran KPK melalui ARAS. 70 ya, 70-an. Direkam menggunakan alat rekaman yang sebelumnya di tahun 1960-an belum ada. Masih mengandalkan daya ingat. Betul. Rebah bukan karunia, tapi rebah. Rebah bukan karunia, tapi rebah adalah. Rebah bukan karunia, tapi rebah adalah sarana Tuhan untuk mengajarkan tentang rahasia firman. Gimana ini Kang? Rebah bukan karunia, tapi rebah. Ada yang rebah yang tidak dia kemuliaan Tuhan. Oh, rebah itu bukan karunia, tapi rebah adalah sarana Tuhan untuk mengajarkan tentang rahasia firman. Bentuknya, bentuk cara kerjanya ya. Sarana. Nggak, karena kan Alkitabiah juga kan, Alkitabiah itu orang yang melihat kemuliaan Tuhan, dia tidak tahan, dia jatuh. Orang yang dipakai Tuhan untuk rebah harus membuka diri untuk ditegur, dinasehati, dan diluruskan dengan firman Tuhan. Nah, ini terkait juga dengan poin 21 ya. Kalau makanya tinggi konsumsi itu bahaya, perlu dipertanyakan. Jadi kembali lagi ke malaikat sidang, jangan pilih-pilih kasih, jangan pandang bulu. Orang yang dipakai Tuhan untuk rebah harus membuka diri, berlaku bagi semua yang punya karunia. Semakin dipakai Tuhan harus semakin rendah hati. Betul. Pelajaran vision melalui ARAS akan berlaku selama kegerakan besar berlangsung. Pelajaran vision melalui ARAS akan berlaku selama kegerakan besar berlangsung untuk menggenapi para 12 rasul hujan air dan hamba-hamba Tuhan membawa kabar pengantin Kristus sesuai firman Tuhan. Oh ya. Terbukanya rahasia firman Tuhan terutama di akhir zaman ini selain melalui ARAS juga melalui karunia-karunia Roh Kudus. Melalui hikmat. Pelajaran vision melalui ARAS adalah satu-satunya pemersatu. Wah, ini saya suka ini kesimpulannya. Penutup, pelajaran vision melalui ARAS adalah satu-satunya ya. Bukan salah satu, tapi satu-satunya pemersatu yang dapat menyatukan segala perbedaan pendapat dan pandangan tentang berbagai jenis pengajaran. Kisah 15 ayat 1. Tulisan Pendeta A.J. Pangke, salah satu murid pertama almarhum J.H. Wawuruntu, saksi hidup. Ya, oke. Rombongan semua itu Pangke, Papa, masuk ya. Ya, jadi maksudnya ada pesan dari Ibu Gembala.
untuk hamba Tuhan junior. Maksudnya masih ada kata penutup sebelum mengakhiri. Maksudnya saya orang. Maksudnya buat. Ya maksudnya kasih apa gitu, kasih kata-kata. Makanya yang muda-muda seperti kamu juga itu dia. Jangan lihat masalah yang ada, tetap maju, pertahankan pengajaran yang kamu terima. Memang risikonya banyak tantangan, tapi jangan takut. Di balik semuanya itu ada kemenangan yang luar biasa yang kita akan alami. Itu aja. Oh ya. Semangat terus, maju terus, pantang mundur. Amin. Oke. Oke, saya kira itu saja. Ya, yang berlangsung kurang lebih 2 jam. Nggak tahu ini 2 jam lebih kali ya. Jadi mohon maaf kalau live-nya yang menonton ini kurang lebih 30 orang. Ya. Ya, oke. Makanya Modi mesti maju Ngana. Teruskan lupa pakai pelayan. Ya iyalah. Oke, nah. Bagus itu, maju terus. Ya, oke rekan-rekan sekalian, ya, sahabat-sahabat dalam Kristus, melalui live Facebook ini sehat-sehat selalu, maju terus dalam Tuhan, tetap bersemangat, rapatkan barisan. Musuh kita sebenarnya adalah penguasa-penguasa di udara. Shalom.